Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantarnya udah cukup panjang, saya hitung 3 menit sendiri. Ini observasi namanya. Jadi itu pekerjaan wartawan begitu. Saya datang ke sini, saya kira aulanya sebelah karena ada ibu. Saya nggak ngomong si Roni kan. Loh, ini pesertanya ibu-ibu, tak ibu Aisyah. Pak, saya nanya, Pak, aulanya sebelah mana? Sebelah sana, Pak. Mas, sebelah sana, Mas. Aulanya itu yang lagi orang kerja-kerja tuh. Lah, saya pangling. Kan makin bagus ya gedung baru. Jadi saya saking barunya pangling. Terus sampai di dalam, cicip satu kue, dan kuenya saya hitung jenisnya. 13 jenis kue. Itu observasi. Jadi kok saya kalau masuk teori, itu banyak ceritanya, panjang lah. Tapi saya sudah melakukan observasi, berapa orang peserta di sini saya hitung 3 kali sampai 4 kali, saya hitung. Sampai saya putar lagi balik, jumlahnya 26, ditulis 30, tidak akurat, tidak apa-apa. Ya kan peserta kan bisa jadi kan yang diundang 30, yang datang 26. Yang penting enggak panitia sudah berusaha, berikhtiar mengundang 30 peserta. Yang datang 26 itu udah lebih dari separuh. Kalau nilai kehadiran mahasiswa itu nilainya A itu 12 atau ya kan misalnya 12 udah ada nilainya A. Terus saya bilang bahasa saya tinggi. Padahal bahasa saya ini sederhana menggunakan bahasa kaum. Maksudnya itu intonasinya, aksentuasinya kalau bahasa Indonesia. Jadi aksen apa volumenya saya gede. Saya orangnya nggak bisa bisik-bisik. Kamu mau kemana? Bisik-bisik kedengaran sebelah tetangga. Itu orang Medan. Gaya sering saya guyonan kan kayak gitu. Selalu saya lima provinsi saya pindah-pindah mulai dari Aceh zaman Dom ruwet itu sudah wilayah sudah ruwet, muka saya juga ruwet kan akhirnya. Panggilan saya Abel itu singkatan sebenarnya. Saya dikira saya ini keturunan Yahudi Ibrani kan. Nama Abel kan itu dari bahasa Ibrani artinya nafas kehidupan. Bagus di artinya nafas kehidupan, tapi aslinya Abdi Elek ya bukan. Aslinya Abdi Elek. Nah, ini jarang-jarang saya ada pelatihan, saya duduk di kursi gini. Ini kayak talk show ya kan. Kemarin mahasiswa tanya, saya kasih tugas, apakah podcast kalau di Indonesia kan jadi siniar Deddy Corbuzier itu karya jurnalistik atau bukan? Itu menarik. Nanti masalah muncul kan, mikir kan mulai. Kalau ngomongin teori tadi saya bilang berita ini bla. Wartawan sering banget ditanya apa itu berita bingung. Padahal sehari-hari kerjaannya buat berita. Anggaplah buat berita kan. Padahal berita pun itu bagian dari sekian banyak karya jurnalistik. Lah, bingung lagi kan? Jadi jangan kaget. Nanti wartawan banyak begitu tuh bingung dibikin. Makanya kemudian ada pas itu diujikan di namanya uji kompetensi wartawan eh, jenjang muda, media utama, banyak yang nggak tahu. Lebih baik, lebih gampang mengenali berita daripada mendefinisikannya. Sudah banyak berita definisi capek. Dalam salah satu dialog di film Sang Pencerah, Ki Haji Mbah Dahlan pernah Ki Dahlan ditanya ini sama muridnya, Yai kenapa kita kok ngajinya satu ayat itu terus 3 minggu? Ayat itu yang kemudian jadi azasnya Muhammadiyah kan? Saya bukan orang Muhammadiyah, saya pernah diajak ke Muhammadiyah beberapa kali termasuk yang di sini nih. Mas bantu-bantu dong ikut kami. Saya jawabnya sambil guyon, saya ini apa eh, Muhammad NU yo apa ceritanya bahasanya saya bilang. Saya Muhammadiyah lebih banyak dekat sama secara psikologi saya mungkin banyak di Malang bergaulnya sama Muhammadiyah karena saya di UMM kan. Hmm. Sampai saya guyonan. Saya kira Muhammadiyah ini anti rokok, mengharamkan rokok. Ternyata ahli hisabnya imbang sama tetangga sebelah saya bilang, "Men, plus plus gitu." Saya guyonan gitu ketawa-ketawa. Nah, kalau ini cerita saya ini kemudian dirangkum jadi satu tulisan, mumet kan kepala kalian kan? Nah, sebagian yang apalagi kalau yang dasarnya, sorry ya nol ya, saya juga belajar dari nol. Saya kuliah dulu jurnalistik. Kalau mau cepat-cepatan tamat, saya mungkin sarjana termuda tercepat, tapi tidak cum laude. Pokoknya cepat aja tamat nih. Bahwa nilainya cum laude atau enggak lah, enggak penting kan. Waktu itu saya enggak penting banget kuliah mau wisuda, orang besok wisuda paginya saya masih melek aja muka saya foto gini. Mata sebelah gini. Sampai mata fotonya gini. Nah, dibuka ya. Fotonya masih manual. Nah, sekarang orang sibuk, mau wisuda setahun 3 kali. Ini fenomena. Kalau itu kemudian dijadikan berita, itu bagaimana? Jadi banyak banget ide yang bisa kalian ambil. Kan judulnya ide kan? Nah, temanya ide. Saya bikin judulnya nulis berita ini nggak tahu tengah malam kayak orang mau sholat duha, padahal saya nggak sholat duha ya.
Sorry ya, jujur aja saya itu orangnya belak-belakan aja. Jadi nggak tidak bermaksud yang lain-lain. Saya tulis ini, terus kirim sholat subuh, saya masih nyelele di sofa, rupanya ketiduran beneran. Kucing ngeong-ngeong baru bangun saya. Habis sholat subuh, terus kan ketiduran di sofa. Nah, terus ada kucing bangun. Alhamdulillah ada kucing bangun. Kalau enggak saya nggak tahu kalau si Roni udah mulai ngebel. Biasanya kan biasanya ada panitia yang ngingetin. Tapi masalahnya kemudian kalau ada yang mengingatkan saya tuh volume suara saya baik pesan masuk, WA, SMS maupun panggilan itu senyap. Bukan saya sok sibuk. HP-nya sudah jadul. Lah kalau pakai volume awalnya 100% bisa turun langsung 70%. Hemat baterai. Jadi mau ditelepon berapa kali pun nggak ada yang tahu tuh kalau saya dipanggil. Nah, terus eh ide itu banyak di sekitar kita. Tadi saya ngitung kue ada 13 jenis. Nah, itu kan mulai kan mikir kan, terus bagaimana proses pembuatan kue itu? Kan jadi saya mikir, ini kuenya kok banyak banget ya, ini kayak ini berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 13 jenis sama yang di meja dua tuh, dua ini apa? Nampan, ya kan? Nah, terus gimana ya orang ini buat kuenya nih? Terus gimana? Di prosesnya masih prosesnya aja ya, ide proses pembuatannya. Terus dalam sehari berapa berapa potong yang dibuat? Ini potong atau pieces? Kalau orang kita kan gaya sok Inggris kan, Kim Inggris pieces. Alah lah masih makan aja kreditan tetangga di warung sebelah ya pakai pieces. Karena saya guyurnya itu, saya sering kumpul sama mahasiswa, makanya wajah saya nipu. Dia bilang tadi kan agak-agak lebay dia, tapi ada benernya juga sih. Di mana-mana saya muncul, ya saya bilang saya ini pria panggilan, maklum, panggil-panggil sana, panggil sini. Terus ini ada 13, belum lagi proses pembuatannya, warnanya. Itu masih satu aspek. Warna yang dibuat warna apa? Warna ini berbahaya nggak dari bagi kesehatan? Misalnya, tapi jangan jangan tulis kesehatannya, kasihan pedagang-pedagang kecil itu. Pokoknya intinya sebuah berita pasti berhubungan dengan pada dasarnya bercerita tentang manusia atau sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Dari kue ini sudah banyak cerita yang bisa kalian tulis. Sehari berapa? Omsetnya berapa? Berapa potong kali misalnya satu potong berapa? Tinggal hitung-hitung omset. Udah jadi satu tulisan pictures. Bukan tulisan biasa. Tulisan picture itu kayak tulisan berkisah. Storytelling. Kalau bahasa sekarang bahasa teman-teman anak-anak pelatihan itu kan storytelling, gaya banget lu. Dia bilang itu tulis apa berita naratif namanya, yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau lahir aja pakai bahasa Madura, kok gaya kok sekarang pakai bahasa yang internasionali, ya kan? Saya sering dia guyonan gitu, kau lahir pakai bahasa Madura, sok gaya pakai bahasa Inggris segala macam. Maksud saya itu jangan durhakai bahasa ibu. Nggak perlu gengsi, nggak usah terlalu bilang pakai bahasa Inggris. Yang lain-lain. Sekali pakai bahasa Arab, saya nggak ngerti habis itu. Walaupun saya kalau suruh nulis Arab masih bisa lah insya Allah. Walaupun ada orang kalau itu perlu dikeluarkan kalau ada yang ngetes katanya. Jadi ini ide. Terus belum lagi misalnya bicara saya suka lingkungan. Background saya anak pencinta alam sama teater kampus. Jadi saya suka kalau ngasih contoh itu temanya nggak jauh-jauh dari lingkungan. Terkadang dari teater jarang lah. Kita semua kan hampir sehari-hari kan berteater sebenarnya. Kita aja nggak merasa kan. Ada yang alami, ada yang pura-pura. Namanya panggung dunia itu panggung sandiwara, berteater. Ini satu ide. Peserta 26. Terus temanya ini. Ini sudah jadi satu berita sebenarnya. 2 jam kemudian dijadikan 2 jam sama simulasi. Nah, terus fenomena baru. Ya sudah tahu kita semuanya. Banyak orang yang kemudian kena mabuk gawai alias pabi. Mau makan foto. Ya kan? Mau makan foto. Mau minum foto. Masuk restoran foto dulu, ya kan? Sampai saya selfie dulu. Saya sampai pernah lihat langsung gemes ada orang bahasanya kemenyek kan anniversary, selamat ulang tahun pernikahan hari tahun pertama. Ada pada depan di belakang saya persis tuh saya liatin. Nggak ada ngomongnya. Ini jadi nggak di kuenya dipotong? Saya udah gemes aja mau potong sendiri kan. Kalau boleh saya rampok lah itu. Ini kapan potongnya ini? Lilin sudah mulai nyala. Cowok dan cewek modis. WA-WAan masing-masing ini sakit jiwa loh orang. Itu jujur ya, itu masuk golongan sakit jiwa.
Gangguan jiwa lebih tepat. Bahasa bahasa secara akademis itu namanya gangguan jiwa pubbing. Makanya anak-anak sekarang banyak banget anak yang kena gangguan jiwa. Kalian boleh ketawa-ketawa. Gangguan jiwa menurut ilmu kejiwaan, kedokteran jiwa, semua manusia punya potensi gangguan jiwa. Stres, bete, gangguan jiwa. Pikun, gangguan jiwa. Pikun kalau nggak tepat ditangani bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sisir bisa dikira pisau bisa dikira sisir. Gini, terus ditusukkan perut, dikira sisir atau ditusukkan ke orang lain. Tapi orang gila kan bebas dari hukuman. Ketika diperiksa, gila, bebaslah dia. Ya kan? Itu kan bahaya, makanya gangguan jiwa. Main HP itu juga fenomena. Jadi, banyak ide yang sebenarnya dalam praktek sehari-hari tidak dimanfaatkan oleh wartawan atau wartawannya malas berpikir, tidak jeli, tidak peka. Jadi kebanyakan wartawan misalnya kalau dalam pelatihan, sorry tadi saya ngomong uji kompetensi. Sekarang sudah sejak tahun 2012 itu ada namanya uji kompetensi wartawan, jenjang muda, madya, utama. Muda itu yang masa kerja durasinya di bawah 5 tahun. Yang muda madya 5 sampai 10 tahun. Terus aja enak saya duduk ya. Saya ini orang teater ya. Enggak, iya. Ini sorry ya. Dalam teknik public speaking itu kalau kita duduknya sejajar gini, kan saya ngintip gini. Itu nggak cocok banget. Pandangan mata tuh nggak bebas. Kita nggak tahu ekspresi orang ketika kita kalau ngerti apa bisa lihat ekspresi orang kita bisa dapat ide. Nggak tahu kan tiba-tiba saya improvisasi gitu kan. Kayak Muhammadiyah Idol gitu ya. Atau Muhammadiyah Got Talent gitu ya. Biar Golden Buzzer. Terus kalau mana layar tadi? Hilang lagi. Ah, nggak usah langsung aja loncat-loncat. Bagian ide nanti nih nggak usah balik-balik. Pokoknya kapok lah yang jadi ini DJ-nya ini. Balik bro. Enggak, bawa aja. Ide. Ini soal masih ide aja karena saya susulkan dulu dengan idenya. Nih. Nih. Banyak dalam prakteknya, banyak wartawan terutama yang pemula yang kalau di jenjang kompetensi itu dia kepayahan, kesulitan mendapatkan berita. Ono berita sepi. Itu mentalitas wartawan yang gampang menyerah. Bagiku ya. Terus, ayo liputan nenggonong lagi. Jauh bang, panas. Saya kalau orang wartawan kayak gitu, nggak saya pakai taruhan sama saya. Saya tinggal. Saya biasa pergi sendiri, nggak ngandalkan orang lain. Karena istilah saya tuh banyak dipakai teman-teman sekarang, istilahnya mentalitas wartawan kerumunan. Liputan, baru mau liputan, mau kerja. Kalau ada temannya. Ada plus minusnya. Kalau wartawan berkelompok itu mungkin dia lebih percaya diri. Oke, kedua lebih enjoy, lebih nyaman, iya lebih akrab pertemanannya, iya memang plusnya di situ bisa jadilah seperti itu. Tapi minusnya dalam kerumunan biasanya idemu macet, otakmu tumpul, nggak bisa lihat fenomena atau gejala yang menarik. Jadi misalnya ini ya, ini banyak contoh nih. Nah ini paling kenapa harus tempat di atas ngomongnya Iqra, tapi malas baca. Mahasiswa saya tanya, kapan terakhir kamu baca? 2 tahun lalu pak, nggak apa-apa, itu jujur. Kamu 6 bulan lalu, Pak. Kamu sebulan lalu, Pak. Kok bisa sebulan lalu? Kan Bapak ngasih tugas. Oh iya pula ya. Ya nggak salah sih dia jawabnya. Bapak ngasih tugas kok sebulan lalu. Ya, nggak apa-apa. Rendah banget ini. Wartawan kalau sudah malas baca, ya sulit berkembang. Sulit banget berkembangnya. Pertama, misalnya pengetahuan dia terbatas. Kapasitas otaknya, ya kalau pas bandrol, gini ya. Saya percaya semua manusia diciptakan dalam kondisi sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada orang yang bodoh. Saya di kelas gak pernah bilang bodoh, bilang tolol. Hanya malas berpikir aja. Kapasitas otak itu kan sudah diciptakan sesuai standarnya masing-masing. Dia hanya malas baca, Allah bisa karena biasa. Tapi kalau sudah orang udah malas, susah banget mental itu. Jadi mendengar itu payah. Wartawan kan makanya wartawan itu kan sering kayak guyoni, wartawan itu lu orang manusia paling bodoh saya bilang. Orang tolol. Kenapa? Kalau nggak bodoh ngapain dia nanyain terus kan? Tanya terus. Saya bilang gitu, saya guyoni begitu. Maksudnya biar itu sebenarnya cara saya untuk mengingatkan kalian itu wartawan yang buat tahu diri
tahu menjaga sikap rendah hati. Jangan, kadang ada wartawan songongnya minta ampun. Jadi di grup ahli pers, di Dewan Pers itu banyak kali cerita yang lucu-lucu itu. Jadi yang lucu-lucunya ya tentang wartawan yang aneh-aneh itu. Jadi banyak membaca, banyak membaca dan mendengar. Wartawan tuh kadang banyak nggak hanya wartawan sih, banyak tipikal orang kan yang susah mendengar ya. Susah banget mendengar, maunya motong-motong, peka terhadap rumor yang beredar. Ini direkam ya, saya baru sadar ya. Iya. Peka terhadap rumor yang beredar. Ini gosip. Gosip boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi kalau memang itu bisa kan jam terbang seseorang itu bisa membantu mengidentifikasi ini rumor beneran atau rumor gosip. Rumor tuh kelasnya udah kayak antara ya gosip, antara fakta, antara enggak. Tapi banyak rumor yang awalnya seperti rumor tapi terjadi. Dia peka. Nah, kemudian Bang, ini loh ada gosip gini. Terus, udah Pak No, yuk kita selidikin. Nah, kamu aja selidikin dulu. Saya dong, dia nih yang lempar ide siapa, yang ini ada, dicari. Ada banyak gosip yang kemudian terbukti benar dan bagus dijadikan berita. Perlakuan dia sebagai sumber informasi awal itu gunanya, makanya dalam jurnalistik dikenal namanya verifikasi, ya kan? Verifikasi itu penting kalau bahasa agamanya itu tabayun. Oke, nah itu tabayun, verifikasi. Sekolahnya tinggi-tinggi, kelasnya dokter, S2, S3, tapi ngejebar hoax, baik sengaja pun enggak di grup, itu gara-gara malas menggunakan pikiran untuk melakukan verifikasi. Kalau kader-kader Muhammadiyah nggak gitu ya. Pinter-pinter toh, melokalisasi peristiwa. Ini cocok untuk bagi wartawan lokal. Banyak wartawan teman-teman di Malang misalnya, itu kalau datang pejabat dari misalnya menteri, misalnya Pak Menteri datang ke Malang, mulai kan ngumpul. Enaknya nanya apa ya sama Pak Menteri ini? Menterinya menteri ini. Gini aja kita tanya gini. Jadi ada peristiwa yang di nasional itu sebenarnya bisa dilokalkan. Contoh sekarang yang lagi rame tindak pidana perdagangan orang, human trafficking, gitu kan? Nah, larinya kemana? Diskusi lagi kan? Kalau kita nulis PPO kemana ya? Agen-agen tenaga kerja. Apa tuh? PJTKI dulu. Sekarang apa namanya itu? Sekarang lembaga itu pokoknya. Dulu PJTKI, sekarang apa namanya? Ya bolehlah ke situ. Tapi masa kalian wawancari orang itu? Ya boleh sih. Bagaimana sih proses rekrutmennya mereka gede-gede ini? Kalau saya ngasih saran, ya ada banyak pilihan yang boleh, yang bisa diambil. Tapi kalau saya ngasih saran langsung, pergi aja ke imigrasi. Pigi itu orang gaya Medan. Pigi itu Malaysia, Medan itu mirip-mirip. Pigi, ya kan ada. Pigi itu saya nggak sengaja kan, kalian nggak dengar saya teman-teman dengar saya bilang pigi gitu kan. Itu gayanya orang Melayu. Saya Jawa Medan, Jawa coret ya kan. Nah, jadi ke imigrasi berapa banyak permohonan paspor baru itu kan biasanya diwawancara itu tujuan Anda mau kemana Pak, Bu, Mas, Mbak itu kan. Nggak ada yang tanya Mas, Mbak, nggak ada yang Om, Tante, nggak ada. Petugas imigrasi pasti kalau nggak Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, Tante, Om itu nggak berlaku. Tanyain, kalau jawabannya meragukan biasanya ditolak. Nah, dari sekian banyak paspor yang ditolak, misalnya yang permohonan 500, yang ditolak ada berapa? 500 yang ditolak 300, berarti ya 300 itu kan kenapa ditolak? Ya macam-macam alasannya. Ini untuk mencegah terjadinya TPPO ya kan. Itu kan menarik ide. Kita tuh nggak peka. Sekarang kenapa banyak teman-teman itu kaget-kaget orang Indonesia viral apalagi nah ini juga perlu penting teman-teman ketahui bedanya medsos sama media sosial medsos sama media massa. Ada salah satu dosen S3 dokter, ini dokter loh ya. Gak sengaja nongkrong sama saya di bengkel. Saya sama-sama servis mobil. Saya nggak sebut nama. Terus dia baca berita ini loh gara-gara media, gara ini seru, gara rame, bla 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 gitu kan. Terus saya tengokin, terus kuping saya tuh nggak nyaman. Sekarang saya tahu yang dimaksudnya itu media apa gitu. Dia ini si ibu ini juga nggak paham apa yang ya dia ributin gitu kan. Ekonom lah gitu, dosen ekonomi.
Terus saya nyeletuk ini, mohon maaf ya Pak, apa Bu, mungkin yang Ibu maksud, tadi Ibu kayaknya menggerutu gini gini gini. Mungkin yang Ibu maksud itu media sosial yang bikin rame, bukan media massa. Loh, kok iso Mas? Media massa itu aturan mainnya berbeda, Bu. Sederhananya gini, kalau wartawannya keliru nulis, kenanya misalnya larinya ke Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden B.J. Habibie, Fakhrudin Yusuf Habibie. Banyak nggak tahu taunya BJ disahkan tanggal 23 September 1998. Jadi inget-ingetin tuh. Saya kalau sejarah insya Allah ya nggak nggak keliru-keliru. Terus kalau kita celometan di media sosial, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, apalagi pokoknya ya medsos. Kamu punya medsos semua apa? Kau ini kulaan ya? Wake. Oh dia pelaku marketplace kalau ke bahasa sekarang alias loka pasar. Kayak sinonimnya ada semua sekarang, insya Allah ada semua. Jadi celometan di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, bla bla dan kawan-kawannya itu kenanya di undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Biasanya dikenain pasal 27 yang kontroversial itu. Yang minta dicabut ya, ada banyak pihak dicabut. Itu bahasan yang lain lah. Itu informasi aja bagi teman-teman. Nah, jadi melokalisasi peristiwa cocok bagi wartawan lokal. Nanyain, nyari ini tanyanya apa ya? Jangan nanya sama yang kayak udah di Jakarta, nggak apa-apa sih. Kalau untuk wartawan lokal, kan ada namanya nilai berita, kedekatan, proximity. Disesuaikan. Kalau dengan untuk Malang, apa ya pertanyaannya? Untuk Malang Raya lah gitu. Cocoknya gitu. Dicocokkan. Itu ide. Banyak. Ini yang berdasarkan apa ya kejadian. Ada berita yang memang kalau dari gaya dan caranya berita yang berdasarkan peristiwa momentum, bencana itu kan nggak terduga, kecelakaan. Ono kecelakaan, tapi wartawan kadang-kadang agak ngaco ya. Saya sebagai wartawan juga kadang-kadang geli, antara geli, gemes, gregetan, sak mangkel-mangkelnya kan. Piro MD, tahu kan MD? Meninggal dunia. Lu bilang, lapor karena saya pikir ngapain lo terus lain kalau liputan kecelakaan pasti dicari dulu jumlah orang yang meninggal. Kalau yang meninggal 10 baru dia berangkat. Nah, kamu anggap yang meninggal tuh ayam atau kambing? Dia bilang itu gitu-gituin. Lah, kenapa sih harus ngitung manusia berapa yang meninggal? Memang itu berlaku di ada kebijakan redaksi masing-masing, tapi kan nggak enak terdengar, nggak enak lah aku dengar. Masa kau mau berangkat liputan harus ada orang meninggal dulu? Bukan berangkat karena memang itu tugas, bukan karena inherent, intrinsik bahwa itu adalah tugas dia. Wartawan itu kalau benar kan kerjanya kerja setara dan kerja kenabian dalam sejarahnya memang kalau dalam konteks jurnalisme Islami, wartawan itu sebutannya perawi, periwayat hadis. Namamu zaman dia siapa tadi? Fadil. Berita ini diriwayatkan oleh Fadil Al-Bukhari misalnya. Kan bisa kan? HR Bukhari, kan perawi. Nah, perawi sama. Jadi kalau benar kerjanya, kakinya kan masuk surga bisa di ladang dakwah. Ya kan, saya sisip-sisipkan lah. Ini kan karena di gedung dakwah Muhammadiyah, saya sisip-sisipkan. Mana tahu saya dipanggil ketua umum. Nah, kapok kalian ini. Saya tinggal kalian. Jadi sama itu kerja-kerja kenabian. Jadi kalau dalam konteks jurnalisme kajian jurnalisme Islam ya, saya pernah ngasih materi itu juga. Terus mengembangkan berita yang sudah ada. Nah ini, tadi kan misalnya tadi menteri itu datang. Ini dikembangin, cocok untuk enggak untuk lokal. Jadi sebenarnya nggak ada alasan istilahnya berita kosong kalau kita punya inisiatif. Biasanya yang menggunakan inisiatif, berita yang pakai inisiatif itu ya, karena saya kerjanya di grup majalah Tempo, saya tahu kerja dapurnya Tempo. Inisiatif itu mahal, ide itu mahal. Lah wartawan kalau manusia kalau nggak ada ide jadi manusia atau enggak itu? Apa kata filsuf yang di Yunani atau di mana itu? Kalau nggak ada ide jadi manusia apa enggak itu? Saya nggak paham tuh filsafat adalah itu. Jadi kalau nggak ada ide manusia wartawan nggak usah jadi wartawan deh. Makanya kan kalau misalnya di Tempo misalnya saya kasih gambaran untuk teman-teman, bukan saya menghebatkan Tempo enggak, tapi ini contoh fakta bagaimana cara kerjanya redaksi Tempo. Majalah itu kan terbitnya mingguan.
Ada Tempo.co kan yang online. Online itu kan bisa per jam atau per apa bisa saya kirimin kan. Terus koran kalau koran kan harian. Tapi sekarang sudah digital ya, sudah apa e-paper gitulah. Eh, terus kemudian yang majalah kan masih cetak nih, ada di dalam tasku itu, di dalam itu. Nah, yang majalah ini nggak bisa seperti gaya koran atau gaya online. Senin masuk kerja rapat redaksi, kumpullah semua reporter majalah. Nah, jadi kan sering di rolling-rolling tuh, anak online di rolling dipindah ke majalah gitulah pokoknya namanya satu grup ya. Jadi dibahaslah ide. Jadi setiap kompartemen kayak departemen gitu, misalnya di sini, kamu Dex Nasional, apa usulanmu? Ekonomi apa? Gaya hidup apa? Itu kan masuk kita menyodorkan usulan liputan kayak kalau bahasa kita semacam dalam bentuk outline. Jadi kayak proposal ke mini gitu loh. Kayak anggaplah kayak simpro lah gitu kan. Itu saling berdebat, diskusi. Jadi ini kan halamannya terbatas nih jumlahnya. Nih, lah saya ambil majalahnya, jangan-jangan nggak ada yang pernah lihat majalah Tempo, kan parah ini. Mah rusak nama beta kalau kalian nggak tahu nama Tempo. Bentar, saya ambil dulu majalah Temponya. Kebetulan pas ada pula berita aku kan, dinasti rek, ngaco rek. Nah, di dalam majalah Tempo ini di rapat lah dibahas apa yang jadi laporan utama. Jadi biasanya anak-anak Dex Nasional tuh yang menang Dex Nasional tuh masuk politik kan. Diskusi bla 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 bla. Gue dapat info, anak-anak Jakarta kan ngomong gaya gitulah. Lo gue. Terus nanti diskusi, egaliter banget diskusinya. Gak di Tempo tuh nggak ada manggil Pak, nggak ada Bu. Jadi ini kisah intermezzo. Ada anak reporter baru, Carep ya, calon reporter manggil gini, Bu, pada salah satu senior saya kan. Terus jawabannya gini, emang gua udah kelihatan apa ya, tua banget ya. Itu emang udah senior banget tapi dipanggil Bu. Enggak ya, di Tempo tuh nggak ada istilahnya panggilan Pak, Bu. Panggilnya Mas, Mbak gitu aja. Atau Bro, Bung. Jadi rapat didiskusikan. Karena kita nggak boleh, pokoknya jangan pertama harus diingat tidak boleh zong. Sejelek-jeleknya usulan kita harus punya bahan minimal 30 atau 40%. Syukur-syukur bisa 50 atau 70. Jadi kuat kan untuk istilahnya berardu argumen, bertempur di meja redaksi. Adu argumen. Punya kami ini lebih layak untuk jadi laporan utama. Ini layak untuk masuk halaman sekian, ini masuk debat. Yang dari daerah, saya tuh pernah diomel-omelin, dikritik gini. Bel, usulanmu jelek banget, Bel. Coba kalian digituin. Langsung baper pure, tak mulia es. Orang genah kayak gini. Aku ngasih usulan pertama harus dibantai. Istilahnya dibantai, memang dibantai. Itu istilah aja. Jadi itu namanya sebenarnya belanja bahan. Disitulah belanja bahan, digarap, diusulkan. Nanti hari Rabu namanya ada rapat checking, dilihat lagi apa yang dikerjakan. Sudah dapat nggak? Fadil, kau kemarin ngusulin, kau disuruh kemana ini? Sudah dapat bahanmu? Belum mas. Belum bang. Berapa ini? Yaudah, coba apa aja sudah kamu dapat, itu diskusi di hari Rabu. Jadi padahal lapor dong sama redakturnya kan. Nah, begitu, itu ide itu mahal. Wartawan yang punya ide liputan, dia kan usulin nih, bos, aku punya ide liputan begini-begini, bla 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 bla. Kuat dan kita bisa ada narasumbernya kuat ini. Mahkota bos, maksudnya mahkota itu A1 lah gitu kan. Bagus gini. Diterima. Wartawan yang punya inisiatif, seperti itu ada istilahnya inisiatif tunggal, ada inisiatif gabungan. Gampangnya inisiatif lah dulu ya. Itu nilainya tinggi. Ada rapornya. Biasanya di atas 90. Kalau di kampus 90 udah A itu kan. Udah A itu. Serius. Jadi kalau yang manajemennya benar ya, ada nilainya, ada rapor. Saya pernah dapat rapor tuh, 90, 10 ya kan. Alhamdulillah nggak pernah 70, 90, 90, 80. Pernah saya lihat rapor saya, tapi setelah itu saya nggak pernah lihat lagi. Itu ada rapornya, bener. Karena sangat mahal ide itu. Makanya kalau kadang-kadang ide kita dicuri orang jengkel kan. Kita punya ide, dia bikin channel YouTube, bikin video YouTube-nya duluan. Kita punya ide, jadi buku. Dan ide saya di blog saya tuh, aku punya blog namanya batikkimono.com, ya sedang promosi. Itu dicolong orang. Dia jadi bahan buku eksklusif. Proyeknya proyek eksklusif. Yang ngasih tahu teman sendiri, yang anggota timnya. Mas, bang, kamu tahu nggak? Ya, ini gara-gara dia bilang, saya kan muncul di mana-mana kan pria panggilan, maklum lah, panggil sana panggil sini. Kenapa bro? Kamu tahu nggak di tulisanmu yang ini
saya nggak sebut artikelnya, nanti kalau ketahuan nanti. Itu jadi buku loh, buku karoseri, saya namanya karoseri, tapi nggak sebut nama perusahaannya. Kenapa bro? Itu loh tulisanmu itu yang panjang 2 tulisan itu diambil, panjang itu diambil, dimasukkan di dalam satu buku eksklusif, proyek eksklusif, proyek sekian puluh juta gitu loh. Saya sama sekali nggak minta apa-apa, tapi merasa nggak nyaman ini. Ini kan orang yang buat pimpinan proyeknya kawan sendiri, kenal. Lah kenapa dia nggak ngomong sama aku, Bel, aku pakai ya tulisanmu, atau dikasih detail atribusi, kan enak kan, gitu aja. Soalnya beberapa channel apa misalnya blog orang lain misalnya otomotif itu beberapa ngambil foto-foto aku, saya tegur baik-baik mereka ngasih kok. Misalnya foto bersumber dari Fadil, ya kan, tunas.id misalnya. Ditulis kan senang lah, apalagi disebutkan nggak cari duit. Saya ketemu orang langsung bilang ini, bagus ya buku sampean cetak eksklusif terbatas lagi jumlahnya kan, kertasnya bagus. Tapi kenapa kok bro, Mas? Nama aku nggak disenggol blas, bukan aku minta duit. Langsung, saya orang modelnya begitu, nggak ngomong di belakang, langsung. Yang ngomong akurat loh, orang timnya dia sendiri, dia kaget, tahu dari mana. Makanya wartawan tuh harus punya banyak temen. Jadi kan enak kan kalau nggak gitu, kalau kita nggak baik-baik sama orang, siapa emang berani ngomong pada bang, tulisanmu mana mau kan? Rupanya kan bener nih bro, beneran bang. Aku kan timnya bang, kamu kok berani ngomong? Kan aku kenal abang udah lama, abang juga kenal sama dia, nggak enak juga bang. Kau tahu tuh tulis bahannya apa nggak? Itu karena pertemanan kita baik. Itu kan nggak enak. Ide itu mahal intinya. Wartawan kalau nggak punya ide, mendingan berhenti aja deh. Serius. Nah, wartawan liputannya yang dijual apa? Wartawan pekerjaan apa? Ini kan pekerjaan otak, intelektual. Nah, turun ke lapangan untuk observasi. Nah, saya contohkan di awal. Saya ngomongnya nggak masuk teori ya. Tadi juga ngomong di awal tadi, saya menghitung jumlah kue yang ada di meja situ. Ada berapa minuman gelas kecil yang ditumpuk di situ. Masing-masing tumpukan isinya 4, kuenya isinya 13. Dikali 2, 26 potong. Enggak, ini 13 jenis maksudnya. Kan macam-macam tuh, kan? 26. Tinggal hitung kan? Itu jadi satu tulisan. Menggunakan kata yang konkret, misalnya. Kita bisa bilang buat bakso, ya bakso. Tapi ada orang yang susah menjelaskannya. Banyak contohnya. Wartawan tuh sering banget kesulitan menggunakan kata yang konkret. Muter-muter nggak karuan. Ada di dalam sini semua. Ini bisa kalian ambil. Mulai dari yang terdekat. Itu kayak saya contohkan. Contoh. Sekarang nanti kalau ada simulasi. Tadi ada jumlah peserta berapa? Tulis. Kan ada formula atau rumus 5W1H. Ya kan? Wattnya apa? W-nya siapa? Udah tahu kan semua? Tapi ada terundangan. Itu kan undangan yang dikirim Bro Roni tadi. Cak Roni itu kan semua sudah jadi bahan tulisan sebenarnya. Kegiatannya dilakukan di mana? Siapa penyelenggaranya? Kenapa yang di brosur apa namanya tuh? Yang brosur tadi? Pelatihan jurnalistik. Iya, ya tuh yang halaman yang hitam tadi tuh kayak kura-kura ninja tuh Batman tuh saya tadi itu kan dalam hitam sendiri wajahku itu kan. Yang tadi itu kenapa hitam sendiri? Nah, itu isinya beda sama yang di lembar yang dikirim Roni. Kan penyelenggaranya MPID, PDM Kota Malang. Kenapa yang di brosur MPID dan FISIP UB? Nah, kenapa beda? Nah, kan menarik. Intinya bukan ingin menjatuhkan siapapun. Namanya akurasi. Akurasi itu sangat penting selain independensi. Di kode etik jurnalistik yang paling disebut pertama itu independensi dan akurasi. Gak percaya buka deh kode etik. Ada diselipkan saya tadi itu. Itu penting. Itu namanya akurasi. Kenapa yang diundangan penyelenggaranya MPID, PDM Kota Malang. Ada yang salah dengar PDAM, kurang ajar kon ini PDM saya bilangin. Makanya saya nggak mau orang Indonesia ini gaya banyak singkatan, jadi sering salah ngomong. PDAM, siapa heran? Perusahaan, daerah, bisa juga sih. Hanya ganti tambahan aja. Ahli Muhammadiyah. Nah. Terus mulai dari yang terdekat, gak usah. Ide itu ada di sekitar kita sebenarnya. Kita aja nggak peka, nggak belajar. Kebanyakan wartawan tadi saya bilang di awal banyak mengandalkan peristiwa. Ada kejadian baru kerja, habis itu macet. Itu terjadi dalam pelatihan. Ya mohon maaf ya nggak pamer. Saya kan penguji ya di uji kompetensi di AJI. Itu tes.
Nggak hanya di ajinya juga di beberapa organisasi kalau pas ngomong mereka sering kepayan di situ di ide, mencari ide itu loh sulit. Bahwa seolah-olah berita itu harus apa? Harus peristiwa. Padahal banyak kan jenis berita aja udah banyak kerjanya. Tadi bikin dari kue aja jadi kue itu peristiwa nggak nih? Sekarang kita makan. Peristiwanya adalah saya makan, kemudian saya menghitung. Tapi kan nggak menjual. Bagi dia nggak menjual. Coba bagi kamu misalnya punya web portal berita tentang kuliner. Menarik nggak bagi orang-orang itu? Wih, ternyata omset kue basah tuh besar loh. Kalau nggak ada tutup kan orang tuh. Logikanya sederhana. Bang, warung tuh enak. Aku jawabnya selalu sederhana, diplomatis saja. Walaupun aku nggak masuk partai politik. Jawabnya gini, kalau nggak enak udah tutup dia bro. Dia bilang gitu. Bener kan? Biasanya gitu. Udah berapa tahun bro? 25 tahun. Masih eksis. Kalau nggak enak udah tutup deh bro. Oh iya ya. Walaupun soal selera nggak bisa dipaksakan. Tapi kan sudah ada standar lah. Standar kan, kalau standar misalnya banyak wartawan misalnya contoh lagi kalau mau buat berita. Hindari penggunaan kata sifat cantik, jelek, ganteng, tampan. Itu relatif. Kecuali Anda nulis di dunia modeling. Sudah ada pakemnya, sudah ada standarnya kan. Cantik menurut apa dunia model di Milan, di Milan walaupun saya nggak pernah ke sana. Misalnya di Milan, Itali, begini-begini, di Paris begini-begini. Sudah ada standarnya menurut mereka. Biarin aja menurut mereka. Itu standarnya untuk nulisan. Mulai dari terdekat, segera catat ide yang muncul. Ini juga berlaku sebenarnya tidak hanya untuk wartawan, berlaku untuk teman-teman. Ini konteks ini nomor 7 ini cocok banget bagi bersyukurlah teman-teman yang masih punya kebiasaan jadul membuat catatan harian. Oh, ada orang se-Inggris, apa catatan harian? Diare. Ini akibat ke Inggris, sok Inggris kan, sok Inggris. Diare. Itu ada di apotek obatnya, tak bilangin. Dia kan apotek diare, nggak apa-apa maksudnya diare. Diare gitu. Itulah akibatnya ke Inggris. Bersyukurlah kalian yang masih punya kebiasaan buat catatan harian. Gak usah malu. Semua hal yang modern yang kita alami sekarang terlihat maju pasti punya akar sejarah masing-masing. Gak usah jauh deh. Banyak sekarang warung kopi, kedai kopi yang kembali ke konsep jadul. Kalau bahasa sekarang vintage, bohemia, bla bla bla, kemeja gitulah ya kan. Kembali ke konsep jadul. Bikin pintu yang kalau bisa ada film kayak KKN penari apa tuh? KKN di rumah itu. Pokoknya ada setan-setannya gitulah modelnya pintu-pintunya serem-serem gitu. Kan kembali ke jadul. Ada kayak gitu kan? Oh, ada yang modelnya nggak karu-karuan tapi jadi nyeni karena yang buat penuh cinta dan cita rasa kan. Akhirnya jadilah kafe yang model yang kekinian. Justru itu kekinian yang aneh-aneh. Yang kayak bentuknya pun kadang-kadang Harry Potter aja nggak ada kayak gitu kan. Nah, dia bikin. Keren, itu kan ide mahal. Dan orang Indonesia kan nggak suka, orang kita kan nggak suka jadi pelopor. Apa itu kafe kok kayak gitu kedai kopi? Giliran laris, semua buat, ya kan? Tapi percayalah, yang pelopor biasanya akan lebih bertahan lama. Yang lainnya ngekor. Itu enak situ dong, kan dia yang buat pertama. Yang lain kan ikut-ikutan. Kalaupun ya kalau ada yang berhasil ya syukur alhamdulillah itu berkat ketekunan kerja kerasnya ya kan. Tapi orang kan bisa dia main tuyul ya. Biasa kan kita apalagi kalau di apa masyarakat urban apa agraris ya. Terus menyusun dan menyeleksi ini yang susah. Langkah ini mirip dengan brainstorming. Nah, jadi itu kepikiran diskusi dong kalian teman-teman ini mana yang kurang, mana yang kurang, mana yang lebih, terus mana yang layak diambil, mana yang layak untuk dibuang. Jadi ide itu sebenarnya banyak, gak usah khawatir kehabisan ide. Itu kan masalah jam terbang aja sebenarnya. Menurutku masalah jam terbang. Atau kalaupun gagal dia nggak bisa juga ya tetap jadi wartawan. Tapi ya gitu-gitu aja. Kalau istilah aku itu sering selain wartawan dalam tempurung, ada istilah namanya sering tak pakai. Itu namanya wartawan dalam tempurung. Sama mahasiswa dalam tempurung, manusia dalam tempurung, udah biasa kan? Wartawan dalam tempurung. Wartawan nggak maju. Diajak diskusi, tak cita diajak diskusi, ya. Lu bilang, masih mending kok kalau belajar bahasa Jepang A, I, U, E, O. Ya kan? Jadi bacaan kan vokal kan huruf vokal. A, I, U, E, O ini A, 1. A, 2. Lama-lama tak jirat lehermu itu. A, I, A, enggak. 1 zong. Kebiasaan banyak, enggak nyambung itu.
Tanya A, jawabnya Z. Masih mending kalau jawabnya B, masih deket-deket loh. Ini enggak, lah, tanya A, jawabnya Z. Ada tuh. Duh, dunia kami memang dunia yang unik, menarik, jengkelin, ngeselin, tapi dicintai. Itu masalahnya. Saya karena alhamdulillah aku jadi wartawan sadar banget pengen jadi wartawan. Bukan karena nggak ada kerjaan. Karena ada banyak wartawan banyak nggak kerjaan kan. Ah, gampang jadi wartawan. Gampang jadi wartawan. Iya, semua ini pekerjaan profesi sangat terbuka. Semua orang boleh jadi wartawan. Tapi nggak semua orang bisa mencapai apa. Sekarang banyak kan, ah, gak usah masuk Tempo, gak usah masuk Jawa Pos, gak usah masuk jadi wartawan PWMU ya. Sekarang ada wartawan PWMU ya kan, pwmu.id. Gini gini gini. Gak usah. Ya, sekarang kok semua orang bisa jadi wartawan. Itu bikin aja podcast. Yang digunakan, misalnya yang digunakan podcast, beberapa podcast seperti yang terkenal Deddy Corbuzier, itu iya, dia sebagian banyak kalau dilihat dari prakteknya ada konten yang memang konten jurnalistik, banyak menggunakan teknik-teknik jurnalistik, tapi belum tentu produknya menggunakan menjadi produk jurnalistik. Apa itu produk jurnalistik? Ya harus pertama faktual, akurat, bla bla bla, berimbang, kesempatan. Jadi dan kalau mau bicara formalitasnya, kalau mau jadi disebut wartawan, ya kamu jadi wartawan dulu. Jangan karena mentang-mentang era medsos, era teknologi seolah-olah ya istilah jurnalisme warga, banyak jurnalisme warga, beberapa pelaku jurnalisme warga ya juga wartawan aslinya. Atau dia masuk gabung ke organisasi wartawan, A, B, C, D. Tadi kamu, Fadel tadi nyenggol, misalnya Aliansi Jurnalis Independen, lahirnya 7 Agustus 1994. Gak usah khawatir kalau kalian nggak hafal. Lo anggota Aji di mana? Terus saya tanya, ulang tahunnya Aji kapan? 30 Maret, Bang. Satu salahnya. Nggak apa-apa lah, masih baru. Wartawan pemula kan, masih baru. Kau tanggal berapa ulang tahunnya Aji? 28 ini bang. Garu-garu. 28 apa? Februari. Enggak, berarti setiap 4 tahun sekali ya kami tidak ya apa? Oke, 28 Februari. Salah, dua salah. Nah, kau tanggal berapa ulang tahunnya Aji? Ini organisasi sendiri loh. Garu dia. Kayaknya 5 Oktober bang. Oh kalau gitu bisa kita kibarkan bendera TNI ya gini ya, sekalian. 3 salah, satu meja 4. Kalian satu lagi udah kau nggak usah ngomong udah. Pokoknya kalian bertiga sekarang buka itu buku kamus, kalian hafalin, keluar dulu sana ngopi-ngopi sebentar. Malah enak kan? Cari sejarahnya Aji dan ceritakan. Kalau nggak lulus ya macam-macam gitu. Baru masa sejarah Aji sendiri diri sendiri saya lupa. Ya, apa sih arah ini? Itu jadi nggak usah khawatir kalau kalian lupa. Saya kasih tahu. Jadi urutannya dari yang senior, yang tertua itu Persatuan Wartawan Indonesia. Lahirnya 9 Februari 46. Kemudian Aji 7 Agustus 1994. Lalu kemudian ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi. 98 akhirnya November kalau salah tahunnya itu. Kemudian yang terbaru itu pewarta foto Indonesia. Dulu nanti ada fotografi Aman Rohman itu dulu anggota PFI. Kemudian agak galau pilih Aji, pilih PFI. Kemudian lama kan hidupnya dalam kegalauan, bimbang, ambigu gitu kan. Saya bilang, kan untuk milih ya, pilih Aji atau pilih PFI. Harusnya tegas rek, masa 2 tahun mikir suwi men loh. Kalau pacaran kok udah tinggal kau ini, udah nggak taaruf, lama lagi. Saya sering guyonong begitu. Ya bang, akhirnya dia milih jadi anggota Aji. Nah, ketua Aji Indo. Ketua Aji Malang kan Beni. Dia itu kan IMM ya. Dia itu kader Muhammadiyah. Kemarin saya tanya, bang, ketua Aji Malang saya apa? Beni. Oh, Muhammadiyah. Iya, pokoknya Muhammadiyah lah wis. Semuanya Muhammadiyah borongin semua. Terus singkirkan dia. Nah, ini masih satu. Sebenarnya materi ini ada di dasar-dasar jurnalistik. Nanti kan Pak Nurudin tuh, saya bilang tadi sama si Ron, itu kalau Mas Nurudin itu ketinggian, dia itu kan penulis buku, produktif banget kan nulis buku ini itu. Kalau untuk dia dasar jurnalistik, nggak apa-apa sih. Kadang juga aku juga butuh yang kayak gini-gini, supaya otaknya nggak beku, nggak macet. Kalau wartawan udah malas mikir, malas baca, ya sudah selesai tuh wartawan. Gitu-gitu aja nanti. Nah, kembali ke atas Mbak Jeng. Siapa yang operatornya? Kau nyadil? Ya Allah. Mana layarnya? Canggih. Wis. Ya.
Kaunya dia rupanya di situ. Layar di situ. Oh, canggih dia. Berarti saya yang gaptek. Kak bilang dari tadi. Kukira ngapain di situ. Dil. Udah gini, lebih enak kalau ini kan bisa kalian baca nih. Coba sebentar saya udah bacain. Diskusi aja lebih menarik. Kalau teori-teori aja nanti kayak kata Mbah Ki Haji Ahmad dalam film Sang Pencera. Siapa tuh produsernya? Sinema apa? Siniasnya siapa? Kembaran saya aku dulu, Hanung dia. Dia Hanung Bramantyo, saya Hanung Purmono. Kalau yang percaya berarti dia masuk siap-siap lah dia masuk neraka. Yang percaya berita bohong, berarti nggak jalan verifikasi dan tabayunnya. Aku sering guyonan. Nah, jadi kalau usah banyak-banyak teori satu ayat, tapi kalau dihayati dan diamalkan itu lebih afdol daripada ngaji 1000 ayat tapi actionnya nggak ada, alias NATO, no action talk only. Bahasa Arabnya apa bro? Atau bahasa Madura aja deh, bahasa Madura. Bahasa Maduranya apa? Ada nggak? Nggak apa-apa. Oke, kita diskusi. Mohon maaf, ibu yang ada, saya respect sama peserta yang paling senior sendiri, ibunya ya. Bu, terima kasih banyak. Jarang-jarang saya ada pesertanya dihadiri ibu gitu loh. Jarang-jarang, sangat jarang. Biasanya yang kayak gini-gini bu, rodok miring-miringan ini ya. Gak apa-apa, orang kalau saya anggap miring dikit berarti dia bekerja otaknya. Terlalu datar juga nggak enak ya. Direkam yuk. Saya baru sadar ya, karena kalau ngomong asal ya. Sudah. Oke, terima kasih Bang Abel. Langsung aja ada pertanyaan dulu teman-teman. Enak ya. MC dikawal. Oh ya monggo Mas. Dia saya lihat kan tadi nyatet terus dia rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Abel ya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara tipsnya Bang Abel untuk mengasah kepekaan terhadap keadaan di lingkungan kita untuk bisa dijadikan berita yang menarik dan bagus. Kan biasanya kan, seperti yang itu kan hal yang biasa. Tapi kalau untuk mengasahnya itu gimana? Oke. Namanya Joni dari PCM Lowar. Tipsnya ya melatih kepekaan ini ya repot nih. Kalau saya suruh ngasih tips ini, karena tips itu pengertiannya bisa dua. Tips kamu bawa tas aku masuk hotel ya kan? Tips. Bukan tips. Ini tips berarti banyak tipsnya bang. Kalau mengasah itu ya gimana ya? Banyak mengamati. Kan banyak orang, banyak wartawan, dia tidak, saya nggak pakai mic aja udah keras kan, makanya tadi bilang kayak marah-marah ya. Bahasanya kayak memarah, dia agak keliru, bukan bahasa, tapi vokal, intonasi. Nah, tapi hatinya selembut Hello Kitty. Ya. Jadi kalau ditanya begitu, kepekaannya dalam prakteknya, dalam keseharian, ya kita jeli aja ngamatin. Misalnya, ini sekarang musim dingin nih, anggaplah musim dingin. Atau kalau di negara 4 musim, suhu cuaca sekarang ini seperti serasa di musim gugur. Saya bisa ngomong gini karena saya ngalami. Jadi ini kayak musim gugur. Kemudian rame berita heboh, kayak baru pertama aja, Wak. Ini akibat wartawan kalau malas baca dan nggak tahu sejarah. Jadi heboh lah rame. Ono salju. Kalau yang nulis itu, yang disiarkan itu di TikTok, saya masih maklum. Orang di warganya yang penting kan heboh dulu. Makanya orang luar negara kan bukan pikir dulu, jempol kemudian, jempol dulu, pikir baru belakangan, pikir nggak usah gitu kan. Jadi maha bener lah banyak warganet dengan segala kehebohannya itu kan. Keren, ono salju, bla 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 bla. Padahal itu secara ilmiah namanya orang Muhammadiyah kan harusnya ikroknya kan kuat. Nah, ikrok baru berpikir. Itu bukan salju namanya ada satu buku tebel terbitan 19 berapa? Lu tua banget buku itu, tapi dicetak ulang, diterbitkan KLHK kalau nggak salah itu. Lupa judulnya. Pokoknya itu namanya fenomena embun beku atau frost. Kalau perempuan anak teman-teman yang muda-muda ini kan taunya apa? Mungkin nonton film Frozen. Nah, kalau dia suka jual yang frozen, mau kemana beli frozen? Yang ikan apa daging beku ya kan? Nah, dia pedagang wajar buat frozen, bukan filmnya dia maksud.
Jadi ngamatin itu banyak nggak tahu. Itu udah pernah terjadi, udah ditulis sama penelitinya itu 1920 di dataran tinggi Jawa. Itu udah biasa, fenomena biasa. Kita aja kaget. Nah, waktu teman-teman lu sudah bilangin di grup misalnya diskusi, lah itu bukan salju bro, memang mirip. Pernah megang salju? Ya pergi aja kalau nggak percaya, lihat aja di Highway Waterpark, kalau mudah-mudahan ada saljunya, walaupun buatan. Salju yang benar maksud saya. Salju itu nggak seperti itu ya, memang tipis lah. Kita alhamdulillah Indonesia itu lengkap. Mulai dari salju sampai koruptor semua ada kan? Lengkap Indonesia itu. Banyak orang kita juga nggak tahu, wartawan banyak nggak tahu kalau kita juga punya salju di Puncak Kartens. Kalau bahasa ini apa resminya Puncak Jayawijaya itu Kartens itu. Nah Kartens itu nama pendakinya, penelitinya. Yaitu salju itu sekarang diperkirakan 3-5 tahun lagi hilang saljunya, tinggal kenangan, tinggal gunungnya aja gini. Nggak ada salju abadi. Itu salju beneran. Nah, yang ditulis misalnya muncul di Bromo, yang sering muncul tuh di dataran tinggi Dieng, itu namanya frost atau embun beku, sama kayak di freezer itu loh. Nah, itu kira-kira gitu. Cuma bedanya dipindahkan kulkasnya, dibuka kulkasnya dijembreng di Bromo sana, misalnya tinggal dipindahkan aja. Kalian kerok itu, freezer itu terus pindahin. Atau kalian ada kan es serut itu, digaruk dikasih apa tuh dikasih gula apa tuh merah-merah itu. Nah, biasanya perempuan-perempuan yang senangan kayak gitu. Habis ini lu gigi, aduh gigi. Nah, itu bro, banyak ngamati dan diskusi, ngobrol, anggaplah ngobrol. eh aku kan tinggal di dekat parkiran Taman Mersari. Terus sekali waktu ngobrol sama preman-preman itu. Oh ya, sorry ya preman, tukang parkir. Ya faktanya memang itu ya bahasanya. Tapi maksudnya aku bukan tidak bermaksud jelek menyebut itu. Kan teman-teman itu cerita banyak. Sampai saya tahu siapa yang pernah nyolong di situ, siapa yang pernah bikin masalah sama RT di portalnya itu digembok di lem LTK apa? Di lem gitu kan karena jengkel dia jalan kok kayak mulut dewe. Tak iku Mas, tak lem entek no. Oh, sampean pelaku nih. Yo tapi ojo sampean tulis, ojo sampean kandhani gitu. Sampai saya tahu karena itu trust ya, menemukan kepercayaan itu kan nggak mudah. Tapi bergaul ya, bergaulnya nggak kayak kayak kau di sini kayak susah lah diterima dia ya. Bergaulnya pakai celana sandal atau celana kayak model jambrut, sandal jepit, muka agak kusam dikit walaupun memang kurang tidur, memang mukanya udah berantakan kan. Datang ngopi, ngobrol, sebatang dua tiga empat ya kan lumayan kan, cair kan pembicaraan. Ngobrol santai-santai aja, gak usah daki-daki. Ikuti alur pembicaraan mereka, tapi jangan sampai hanyut. Nah, sekali-sekali diarahkan. Sekali waktu mereka nanya, Mas, Om, kadang manggilnya Om. Lihat, kok sampean kok manggilnya Om, kayak aku udah tua banget emang Om aku. Bilangin. Saya guyon nih, sangat udah enaknya ya. Itu sama presidennya, nggak usah dipikir presiden re, kok nanti lah kayak tetap pengen nih kok kita nanti udah maksudku ya boleh sih ngomong diskusi tentang capres-capresan, tapi lah capek bahas itu saya dua kerjaanku tiap hari kayak gini contohnya. Nah, Tempo tuh pendukung ini, pendukung itu, pendukung ini, pendukung itu. Padahal itu karena menjaga independensinya. Yang diserang itu kan bukan diserang yang dikritikkan kebijakan-kebijakan politiknya, kebijakan ini bukan pribadinya. Kalian boleh nggak senang sama Fadil, tapi jangan serang pribadinya, serang idenya, konsepnya. Tapi resikomu kalau suatu saat jadi menteri agama, misalnya kalau potonganmu sih menteri koperasi aja nggak apa-apa. Nah, terus kemudian kau dikritik, jadi tokoh politik, kemudian dikritik dan misalnya kehidupan pribadimu dicari-cari, apalagi kalau kau punya gelagat bermasalah, ya wajar resiko itu pejabat publik. Enak kayak kita ini ngomong apapun 1000 kata gak berpengaruh kan? Tapi kalau dia menteri ngomong salah, besok diganti orang shuffle. Nah, itu bro, sederhananya begitu. Jadi banyakin observasi bergaul di masyarakat itu menumbuh kepekaan. Misalnya kucing liar, ada nggak yang mau iseng-iseng nulis tentang kucing liar berserakan itu nggak karu-karuan? Kan banyak kucing-kucing yang bapaknya nggak jelas, nggak bertanggung jawab. Kayak di Kalengkong Guan itu, nggak jelas bapaknya sampai sekarang, mulai dari kecil sampai besar. Siapa bapaknya itu? Kan misteri. Yang buat kaleng itulah yang bapaknya mungkin. Kan dia yang buat, itu guyonan dia. Jadi itu siapa namanya tadi? Lo PC Bro Jody, Bro Jody. Bro Jody. Ya. Bro. Nah, sekarang Bro Jody. Nah,
Kalau terdengar kau jadi projo nanti. Terus balik. Jody kembali. Bagaimana? Enggak sederhana itu aja sih kalau tipsnya. Oke, terima kasih Bro Joni. Jody. Joni itu Kok ketiga? Joni. Joni. Oh, berarti kau Jody, aku ikut Jody jadinya. Bagaimana yang lain? Monggo. Iya, beliaunya suka nyatet. Jujur ya, ini psikologis. Ya biasanya suka nyatet, rasa ingin tahunya besar. Wartawan kalau nggak punya rasa ingin tahu besar, nggak usah jadi wartawan deh. Ini nyatet aja perhatiin si Mbak ini. Monggo Mbak. Terima kasih atas saya Nadia dari PT INM Malang Raya ya. Oh, Saya INM. ingin bertanya kan tentang menggali ide, mencari ide untuk jurnalistik masa depan. Terkadang saya juga kadang itu menulis tapi tulisnya itu fiksi atau Ya, ya, ya. misalnya kadang saya itu merasa insecure sama saya pertama misalnya udah banyak membaca, banyak mendengar, terus sama dan semacamnya udah dibikin. Cuma kadang kalau kita punya teman, kadang mereka bilang idemu kok aneh sih, kemana kayak padahal kita udah melakukannya semuanya udah pernah kayak anggapannya dari bagi kita kayak dari lama kan udah bagus nih kalau dari kita kalau dari saya mungkin Insecure. kita gitu bagus. Cuma kadang cara mungkin mengatasi apa ya macam insecure-nya itu bagaimana juga sama kadang mungkin idenya tidak cocok atau sebagainya itu bagaimana. Ya, ya. Oke, terima kasih sis. Nadia. Sekarang wes boy. Aku bebas saya pokoknya moderator punya kuasa. Ini sebenarnya ada dua buku dibuat oleh Farid Gaban. Farid Gaban ini mantan wartawan Republika, juga pernah di Tempo. Dia menulis buku tentang menulis kreatif, 2 buku, tidak pakai ISBN, diterbitkannya gitu aja dan bisa di PDF kan, bisa dapat PDF-nya. Farid Gaban menulis kreatif. Itu beberapa pelatihan sering ditanya juga sih, dapat bukan sering ya, udah di beberapa pelatihan dapat pertanyaan yang sejenis. Gimana sih Bang tipsnya menulis? Saya bilang, semua orang punya gaya, punya metode masing-masing. Gak ada orang kemudian tipsnya tuh bisa banyak, tekniknya bisa berbuku-buku, masing-masing punya gaya sendiri. Allah bisa karena biasa, aku percaya lebih baca gitu. Tipsnya, ya udah kau tulis, terus tulis, baru kau setelah kau yang dilakukan yang sering dialami Nadia itu modelnya begini. Ada orang yang masih katakanlah dia pemula, dia menulis langsung jadi. Jadi ketika ngetik, mau ngedit langsung. Ada tips yang sederhana yang dikasih beberapa senior, itu tulis aja dulu. Jadikan bahan mentah. Nanti periksa lagi. Periksa apa yang kurang, dibaca ulang. Terus kemudian dicoret-coretin. Nah, kalau dicoret-coretin bahasa aku ya, karena aku ngalamin gini. Waktu saya mahasiswa, saya nulis tuh udah di beberapa media lokal biar supaya nggak ngandalkan uang saku dari orang tua, tuh tulisannya panjang-panjang. Bisa jadi misalnya tulisannya tentang budaya. Minggu ini, minggu depan. Jadi bersambung gitu ya, tulisan bersambung. Itu panjang, itu 7.500 satu tulisan zaman itu ya. Jadi lumayan gede ya. Ada sih media berani lebih besar itu, tapi bagi aku waktu itu nggak uang bukan jadi tujuan utama. Jadi memang penting nulis dulu. Mumpung masing-masing ketik itu ketikannya naskah. Naskah itu dicoret-coretin. Banyak coretannya. Jadi pernah misalnya ditulis di satu halaman tentang lingkungan, tentang ketamakan manusia terhadap hutan mangrove. Nanti contoh ini bisa jadi banyak. Mangrove itu orang sering bilang itu hutan bakau. Wartawan lingkungan juga sering salah itu. Konsep mangrove sama bakau itu berbeda. Mangrove itu satu kesatuan ekosistemnya. Jadi dalam mangrove itu ada kayu bakau, ada tanaman yang lain-lain, macam-macam ekosistem. Jadi banyak jenis tanaman lah ya, kayu laut, bla bla bla. Tapi memang didominasi bakau, makanya dibilang hutan bakau. Padahal itu kalau dia sangat beragam, namanya hutan mangrove. Kecuali itu bakau semua. Itu sering keliru. Nggak fatal sih, cuma nggak akurat aja, nggak enak kan. Nah, yang dilakukan Nadia itu kemudian sudah dikirim nih, diterbitkan di salah satu koran terbesar di Sumatera, dibayar sekian, saya nggak bayarannya. Kemudian itu hasil printnya saya fotokopi gede tuh, ukurannya gede kan dulu kayak sajadah ya, koran-koran besar-besar kan. Sekarang korannya masih gede juga tuh.
Itu difotokopi, fotokopinya saya coret-coretin, tak lingkar-lingkari, tak tulis-tulisin. Tapi bukan yang berita asli sayang dong dicoret-coretin. Yang fotokopiannya, coretin, termasuk naskahku sendiri coret-coretin. Sampai sekarang aku masih nyimpen, sampai sekarang masih ini bulan April, Mei, jadi itu masih sering nyeret-nyeretin. Kalau sekarang kan kalian HP, laptop, gawai kan, bahasa dari bahasa Kemennya gadget. Padahal itu sudah diinisialkan gawai. Nah itu, terus itu dihapus. Sebaiknya bagi aku jangan dihapus. Naskah asli kita simpan. Karena itu belajar. Bagi yang mau berpikir dan belajar. Kalau orang yang cepat puas, dia hapus. Akhirnya naskah misalnya aku ditanya beberapa teman, Bang, abang kok masih ngeprint? Ya pertama memang masalah mata. Saya kan udah ke kacamata. Dulu masih nyaman. Wah, kalau masih sehat matanya, ugal-ugalan kayak matanya Iron Man itu kan, tebus itu. Ugal-ugalan. Ketika udah mulai kacamata, mulai kenikmatan tuh berkurang. Serius. Jadi sayang-sayangilah mata kalian yang belum berkacamata. Jangan ugal-ugalan main HP, bla bla bla. Tapi jangan percaya juga sama dokter yang bilang faktor usia. Cari pendapat kedua, second opinion. Gak usah percaya lah kalau ada dokter misalnya, dok, saya mulai, usianya sampai kalau udah usia itu dokternya menggampang-gampang tuh jangan dipercaya langsung. Cari dokter kedua. Dan saya ketemu dokter kedua yang keren. Satu guru belum tentu mereka satu ilmu. Jadi itu di print. Naskah ini ada di dalam laporan ini. Naskahku misalnya tentang wawancara dengan peneliti Ong Hok Ham itu sampai 3 kali tak coret-coret sendiri. Tapi naskah pertama yang dipakai majalah Tempo kan, nggak apa-apa. Tak coret sendiri karena banyak typonya, nggak sadar aja kita. Kadang-kadang typonya sih nggak banyak. Biasanya kita merasa udah perfeksionis saja, tapi kemudian ketika diperiksa tuh nggak ada. Ya udah, coret-coret itu banyak tulisan-tulisan tangan gitu. Kalau kita kan dihapus. Nah, itu caraku untuk menjaga semangat juga, menjaga semangat dan itu bisa dilakukan oleh Nadia tips itu. Kalau kita kan mengandalkan HP hilang, kita nggak tahu, nggak belajar dari kesalahan. Tahu udah bagus saja karena pakai HP kan, dia pakai tablet atau apalah itu, pakai gawai yang lebarnya berapa itu, biasanya tablet, padahal di apotek banyak tuh tablet, ya kan? Terus, itu juga sekaligus belajar untuk mengasah kepekaan dalam apa tadi menurutmu kerendahan hati. Belum ada wartawan, apik tulisanku. Batin saya ini, arek iki. Nggak belajar kesalahan. Kan ada orang langsung banyak penulis yang besar-besar itu nulis naskah aslinya disimpan loh. Aku sendiri masih nyimpen banyak naskah-naskah asli yang jelek itu yang banyak coretannya tuh masih kesimpan. Udah mulai agak menguning, maklum lah udah mau jadi dinosaurus, ya kan? Terikut kuning disimpan. Jadi begitu dibaca, ditulis aja dulu. Ada ide langsung ditulis. Kan kebiasaan kita, ada ide, nantilah masih ingat. Percayalah rata-rata anak-anak milenial juga banyak yang error sekarang. Saya lihat sendiri di kampus, banyak error. Usia milenial, ingatannya kolonial. Banyak error. Jadi langsung ditulis. Kalau nggak ada kertas, seadanya. Sorry ya, saya tuh bukannya pamer. Sering dulu bawa kertas kecil jelek-jelek itu bekas not apa tuh? Struk belanja. Jangan struk, itu beda lagi. Struk belanja. Itu kertas itu kadang kayaknya sepele ya. Pas ketika dapat ide, tulis di situ, terus dilipat. Nah, karena kadang-kadang kita kebiasaan itu berpikir itu sampah, itu terbuang kan, kita masukkan ke mana gitu kayak. Jadi kita lipat. Kenapa aku sering ngantongi sampah ini sampai ada? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Gak usah ngomong pakai ayat. Kebersihan dari bagian iman, kebersihan dari iman, tapi buang sampah sembarangan. Punya mobil mewah, buang sampah di jalan tol, suka-sukamu aja. Gak usah jauh jalan tol. Ya sorry ya, yang buang itu ya berkopiah atau ya berjilbab, udah enak banget ya. Itu saya ngomongnya nyata loh. Buang sampah, cik, punya mobil mewah, tapi nggak bisa menyediakan satu plastik kresek. Masya Allah, tuh apa tuh manusia kayak gitu tuh. Makanya sering anak-anak tak gajeng, Dek, yang buang kalau anak-anak TK, dia bilang, adik kecil, apakah kamu mengerti kebersihan sebagian dari iman? Kalau orang buang sampah sembarangan berarti tidak beriman. Gitu-gituin pakai gaya-gaya anak-anak kan. Segentar audien. Senang anak-anak itu diajak main belajar. Kan ada orang tua kalau ngajarin.
kamu udah belajar. Ya. Gak nyambung, bakalan ngantuk tuh anak. Padil, kamu hari belajar apa? Oh, aku belajar ini. Ikutin. Aku ngomong begini karena pernah jadi guru TK, walaupun 3 hari. Oh, seneng anak-anak kalau ada sama saya yang rewel-rewel. Anaknya rewel ya, Mbak, Bu, iya. Udah jangan selesai. Kenali audiensmu. Gunakan bahasa kaum. Gak usah ngomong daki-daki. Sorry ya, beberapa teman Muhammadiyah ini kalau ngisi pelatihan kan, aduh capek deh, yopol ini. Nah ini saya kasih masukan ke beberapa orang-orang Muhammadiyah yang saya kenal. Kamu kalau ngisi pelatihan, gaya materimu aku nggak meragukan kapasitasmu, tapi gaya penyampaianmu itu yang sering nggak klik kalau bahasa gaulnya, nggak klop, nggak langsung nyambung. Karena kadang kebiasaan orang kita kan lihatnya casing dulu, kemasan yang dilihat, bukan isinya. Iya, benar kamu nggak, tapi nah, kan kamu sendiri kan ngajak, karena dia nanya, ya apa ya kalau kita biar pendengar tuh bisa langsung nge. Pertama, presentasi kita memang harus menarik. Harus slide yang tadi ada tuh yang gambar tadi apa saya buat pakai Canva itu. Dikira saya nggak bisa pakai slide ah. Ini kan gaya-gaya model begini kan gaya-gaya dipakai oleh teman-teman di tentara, di kepolisian kan sistem komando. Jadi singkat-singkat. Ada kolega misalnya atau kawan-kawan tuh kan presentasi sibuk dengan ininya. Lebih sibuk bikin desain pakai Canva atau macam-macam tuh daripada isinya. Giliran presentasi. Info enggak masuk-masuk. Iki apa nih genai si panitia yang ngundang narasumber. Sibuk di layar jelek banget. Dari sisi teater itu jelek banget. Public speaking juga jelek banget. Layar. Sama sekarang kalau baca puisi kan beberapa teman tuh pernah kita lihat kan. Gayanya oke. Lumayan kan. Pokoknya ekspresinya walaupun setengah-setengah ekspresif lah. Entah agak mabuk juga mungkin karena ngantuk kan. Giliran layar macet gini kan, layar hilang. Kan biasanya ada durasi itu gelap, tiba-tiba layar gelap. Antara improvisasi dan kaget, kan? Kan layar gelap. Dia nggak apa liriknya, nggak apa syair. Nah kayak gitu tuh. Yang bagus tuh kan pegang kertas, dilihat sambil baca. Ada kan yang kayak gitu. Tapi sebaik-baiknya presentasi, baca puisi, kalau bisa ya udah dihafal, Rek. Jangan dihafal di luar kepala. Itu sering keliru tuh. Berarti dihafal di luar kepala. Berarti kalau udah hafal di luar kepala, nggak masuk dong. Nggak kau ingat. Harus dihafal di dalam kepala. Dan teori teknik menghafal itu juga buruk sebenarnya. Harusnya dalam praktek di kuliah, di kelas, itu kan kayak konsep merdeka belajar itu sebenarnya sudah kita praktekkan sebenarnya. Itu diskusi, dialog. Jangan linear. Pusing kan dia. Nah, itu Nat. Jadi catat, koreksi. Nggak usah takut salah. Semua nggak ada tiba-tiba lahir langsung. Harry Potter, penulis Harry Potter itu siapa? J.K. Bukan Pak Yusuf Kala ya. J.K. Rowling itu pernah saya baca profilnya. Dia tuh membuat catatan harian di Lestari, Andrea Herata, Laskar Pelangi. Itu berasal dari catatan harian. Saya punya teman cowok dulu wartawan Detikcom. Adik kelas saya di kampus, dia cowok punya catatannya waktu tua tuh masih mahasiswa itu ada 7 atau 8 buku. Anak Muhammadiyah juga itu. Itu Muhammadiyah yang yang hobi nyatat. Dia nyatat tuh ada 7 buku catatan hariannya. Dari situ dia punya banyak ide menulis mulai dari fiksi sampai non fiksi seperti yang dilakukan Nadia. Gue cerpen. Ada kawan dulu dia penyiar radio. Karena dia mau keluar, nah itu Muhammadiyah juga, orang Minang kan, biasa orang Minang kan Minang, Muhammadiyah juga nih. Ini saya tanya orang Muhammadiyah semua lah ya. Nah, nanti kalau ketemu tetangga sebelah lain lagi. Nah, sesuaikan dengan audiens. Hablun minan nas, tidak usah lihat benderanya. Namanya hablun minan sama siapa aja kita gaul kan. Terus kawan ini, kenapa kau keluar dari radio itu? Kan lumayan radio besar. Terkenal yang paling gede lah, salah satu yang paling bergengsi lah di kota Medan. Aku nggak Bel dengan bahasa dia dengan gayanya kan memang orangnya formal gitu kan. Sejak ketemu walaupun dia seniman, sejak ketemu saya rusak pikiran dia. Berbanyak maksudnya gayanya kan. Bel, aku jadi wartawan radio itu nggak puas. Kepuasan intelektualku tidak terpenuhi. Bahasa dia. Bahasanya bagus. Baku gitu kayak bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak di KBBI ada di semua sama dia itu. Ya kan, KBBI berjalan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau nggak ada yang tahu pula KBBI dikiranya KB.
Oh, ya mana tahu ada yang nggak tahu KBBI kan? Nah, saya bilang makanya singkat. Orang Indonesia itu banyak banget singkatannya, apalagi waktu Orde Baru singkatan. Tapi bingung sendiri akhirnya. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kamu mau apa? Mau pindah? Ya, oke. Bosan jadi wartawan, jadilah wartawan televisi macam-macam, jadi wartawan forum keadilan bla bla bla. Sekali waktu dia orangnya apa nyeni banget memang, dia jago nulis apa cita rasa apa bertutur bahasanya bagus. Ya, kemudian saya mungkin menurut dia saya Bel, kamu cocok jadi wartawan untuk tulisan picture yang kayak naratif itu sebagai wartawan ya. Nah, aku bilang kamu cocok jadi novelis. Gak tahu tuh mungkin ucapan tuh doa ya. Dia juga mensugesti dirinya. Jadi suatu saat dia kasih tahu, Bel, alhamdulillah, eh aku novelku memang muncul sekali bikin novel munculnya di Gramedia kan susah nembusnya. Novelnya berlatar sejarah, dia suka sejarah memang. Dia anak sarjana hukum loh padahal. Nah, kok hukum nggak kau pakai Mil? Nggak, capek aku nggak bisa bahasa Belanda capek. Jadi novelis, dia nulis buku ini semua dan LSM-nya masih aktif di LSM anak sampai sekarang. Ya itu. Nulis novel sarjana hukum. Bukan sarjana sastra, tapi memang tutur bahasa, cara menulis itu gaya seniman, kayak budaya apa, kayak sastrawan gitu. Suka banget dia. Memang pergaulannya juga begitu jadinya. Jadi saya beberapa kali ke Malang tuh, barengan saya. Terus saya kembalikan ke Wadil. Itu ya Mbak Nat, ada lagi? Tulis. Lagi. Jangan marah-marah. Kau yang marah-marah. Lagi. Santai. Gini loh, Bro. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Itu tuh public speaking, Bro. Kalau kau dakwah begitu, kabur orang mau dakwah. Nah, oke, Jeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? PCNA? PDNA. Apa itu? Mbaknya nama siapa? Reni. PDNA itu apa? Pimpinan Daerah Nasyidul Aisyah. Oh, ya, ya apa tuh? Oke, PDNA, Mbak Reni. Yang ini? Yang banyak membaca. Bagaimana jika minat pembacanya itu turun? Bagaimana itu membaca? Karena kalau kondisi saya sedang fokus menulis sehingga minat membacanya Waduh. Kebetulan saya hanya menulis di fiksi novel. Ketika saya membaca karya orang lain, malah yang ada itu saya tidak pede. Nah, ini bagaimana cara mengembalikan itu? Ini masih Mbak Reni. Kalau bahasa kekiniannya kena mental. Gak usah jangan semua orang diidolakan. Diidolakan boleh, tapi jangan kemudian ada kan nih barusan kemarin turnamen catur minggu lalu ya. Ada anak SMA 3, dia sudah master internasional MI, bayangkan loh SMA 3 masih kelas 3 lah itu. Ketemulah lawan alumni UM. Anak masa UM ketemu anak SMA. Ya karena dia master kan yang ini dikasih waktu 5 menit. Ini kalau yang ngerti catur ya. Yang lawannya dikasih 15 menit, yang 15 menit grogi. Udah kena mental duluan. Aku tuh nggak punya titel apapun. Dia masih SMA, masih remaja, tinggi, kurus, pendiam, kalau orang ngantuan kan mainnya. Tapi mainnya canggih, jadi master juara Asia. Dari karena juara Asia itu dia bisa masuk SMP 3, jalur prestasi langsung. Juara Asia loh, masih SMP waktu itu. Juara Asia junior. Kena mental. Udah grogi duluan. Nah, kalau yang kayak dirimu nih kena mental masalahnya. Orang melihat kalau orang yang nulis ini udah kayak superhero gitu kan. Padahal superhero juga nggak semuanya kayak dahsyat apa hebat. Ada superhero yang konyol-konyol kan, Deadpool. Apa udah ada? Tunggu lagi. Nah, superhero kan nggak semuanya gagah perkasa, sepertinya sakti mandraguna. Superman aja bisa mati, hampir mati dengan batu krypton. Pasti punya titik lemah kan? Tuh ngomong-ngomong superhero, banyak loh yang wartawan. Superman, fotografer. Daily Planet. Spiderman, wartawan juga. Batman, pemilik media. Rintintin, wartawannya, Snowy, anjingnya, sama pemiliknya, kan wartawan. Jadi dia mau bilang, wartawanmu jadi masuk dunia imajinasinya Marvel dan DC kan, bukan Deddy Corbuzier. Ya.
Jadi kalau mengembalikan tips itu, ini tips ini susah ya karena lebih subjektif karena lebih banyak pengalaman. Kalau yang saya lakukan piknik, kalau bahasa stikerannya tak tinggal ngopi. Nah, oh bahasa kalian healing, staycation. Sekarang ada healing, nanti staycation. Oh bahasa apa? Rekon lo brojol 1 Januari tahun sekian. Ibumu pakai bahasa Inggris apa enggak? Iya kalau bawa ibu orang masing orang Inggris. Enggak. Kamu ngerti apa yang disampaikan? Ya enggak lah. Kalau kamu ngerti berarti kamu bayi super. Ya kamu tahu ibumu ngomong apa? Nah, ya. Jadi staycation, healing. Apalagi lah ya piknik kalau bahasa tamasya kan. Kata-kata yang ini tamasya udah jarang dipakai. Perkaya kolaborasi. Kosakata. Diperkaya kosakata. Pakai padanan katanya diperkaya. Itu membantu kalian dalam menulis baik fiksi maupun non fiksi. Ada wartawan nulisnya wartawan. Di sini kan ditulisannya aku nulis kan jurnalis kan. Ada nanya, ini serius loh. Apa bedanya? Ada wartawan nanya, apa bedanya jurnalis dan wartawan? Jadi nanya wartawan loh. Di mana kesalahan mendasarnya? Dia ternyata buruk dalam berbahasa. Saya lihat tulisannya, ya kita nggak menjudgment, tidak menghakimi. Kan kita nilai orang jadinya. Ya kan pertanyaan mendasar. Apa beda jurnalis dan wartawan? Apa jurnalis dan wartawan? Misalnya. Apa bedanya? Tadi kan aku udah ngasih pengantar, udah ada clue-nya. Ada pengantarnya. Yaitu bersinonim. Ya wartawannya jurnalis. Atau pewarta foto Indonesia. Fotografer kan warna foto. Kan lebih ekonomis. Fotografer. Ekonomis dari bandingan 2 kata. Pewarta, foto. Tapi kan semuanya wartawan. Semuanya jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen. Kalau diganti, Aliansi Wartawan Independen misalnya. AWI. Kan gak enak juga kan? Nah. Kalau Aji kan masih enak. Aji apa? Itu loh. Aji Manji. Gitu. Bidadari tak bersayap. Menanti pulanganmu. Itu lagu ya. Itu. Jadi jangan dilihat orang. Oke, jadi inspirasi. Iya. Terus kemudian jangan kemudian bahwa menganggap dia itu jadi kayak berhala, dewa, atau kultus lah. Jadi kamu nanti merasa nggak, kalau bahasa Nadia, insecure, nggak nyaman nanti. Belum apa-apa sudah kena mental, malas nulis. Itu kayak iman juga ya, bisa naik turun ya imannya. Nah, bagaimana melatih iman? Kira-kira begitulah caramu. Dibanyak-banyakin aja latihan. Ganti genre. Kalau misalnya nulis fiksi, siapa sih yang disukain? Kan juga banyak tau. Nanti, tadi aku udah ngomong di awal, ada buku yang ditulis Mas Farid Gaban di luar tahun Republika, terus ke Tempo juga. Dia luar tahun Tempo, kemudian masuk Republika, balik lagi gitu kan. Sekarang keliling Indonesia baru itu loh. Sama Wasdog, kawan-kawan saya itu semua. Buku tuh ada di PDF. Bisa dibaca itu. Kalau kayak secara praktikal, secara praktis, ya bisa sih aku jelasin. Tapi kan kalau mau yang lebih ada panduan yang lebih terarah, biar lebih terarah ada panduannya itu buku tadi itu 2 buku itu. Tidak pakai ISBN, diterbitkan sendiri sama penerbit Zamrud Khatulistiwa. Jadi coba cari bukunya, buku penulisan kreatif nanti ya. Nah kalau mengembalikan tip itu, ya aku lakukan gitu. Jadi bosen nih, duduk terus mesin ketik. Loh sekarang kan kayak enak, nggak kapalan ngajarimu kan? Pernah pakai mesin ketik? Siapa yang pernah pakai mesin ketik? Rasanya, kalau dia pernah mesin ketik, dia termasuk orang yang beruntung dan berbahagia. Sudah setara dengan surat untuk Starla. Virgon. Ya, jadi laku kan? Surat untuk Starla. Wartawan juga harus banyak-banyak ngamati fenomena perkembangan terkini. Jadi ketika pernah satu saat ngisi acara, gak dibilang sama panitia, sampai di sana baru tahu anak SMP Al-Ma'arif di Singosari. Nah, materi untuk mahasiswa. Terakhir ngisi pelatihan di Tursina yang dulu jadi Taskia, jadi Tursina. Panitianya anak yang undang kawan yang jadi staf di perpustakaan Tursina. Disetujui lah sama bosnya kan. Udahlah. Dia nggak ngomong. Saya kira pesertanya itu anak-anak SMA. Ternyata ada yang SMP. Ya, untungnya lah kita punya ya alhamdulillah ya.
sudah punya punya terbiasa menghadapi beragam audiens, itu enak jadi wartawan. Bisa menghadapi semua dari pejabat sampai rakyat melarat harus bisa kita kenali. Asik jadi wartawan tuh. Walaupun ya soal gaji, ancaman nyawa. Tapi kalau enak jadi wartawan nanti digebukin, ya udah ngomong sama mau jadi wartawan. Orang kamu aja udah gitu mikirnya. Jadi wartawan udah takut digebukin, ya udah berhenti aja. Itu makanya banyak wartawan yang jadi jadian, bukan wartawan karena panggilan. Aku jujur bukan sombong. Bel, kamu jadi wartawan memang sadar dari mulai awal saya ngambil mata kuliah konsentrasi, sekarang konsentrasi ya udah nggak ada. Kalau sekarang prodi, jurusan jurnalistik. Ributnya sama anak PR, anak humas. Biasanya begitu kan, humas kan gini, PR begini, jurnalistik. Itu beda mazhab itu. Tempur aja itu. Untuk mazhabnya khilafiyah lagi kan. Satu Idul Adha, satu Idul Fitri ribut. Dulu ya, sekarang enggak, alhamdulillah. Walaupun trayeknya agak ribut-ribut dikit, anggaplah romantika. Yang masih nyinyir berarti dia tidak dewasa, dalam beragama. Masih lihat simbol, masih lihat kemasan, lihat bungkus, bla bla bla. Sisipan sekalian Pak Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah. Terus jadi siapa namanya Reni, PDNA, pakaian dinas bisa jadi. Kalau di kalangan birokrat, PD itu pakaian dinas, PDL pakai dinas lapangan. Baru tahu PDNA, pengurus daerah, pimpinan daerah Nahdlatul Asia. Nahdlatul Asia. Ini benar? Oh, sorry, silakan dikoreksi aja, nggak apa-apa. Orang dulu satu guru, pendiri Muhammadiyah sama NU satu guru kan, satu guru, satu induk lagi, saudara. Kita aja reseh. Nah, apalagi? Cukup Pak Reni? Nggak apa-apa Ren. Saya pernah membaca di kalau tidak suka membaca, bukanlah penulis yang baik. Betul sekali. Biasanya penulis yang baik itu dia juga pembaca yang baik. Nggak harus jadi kutu buku. Emang kutu bisa baca? Enggak kan? Saya suka plesetan. Sama kita ini kan banyak, kalau dalam filsafat dikenal namanya, kalau bahasa kimianya apa? False dulu. Cacat nalar. Contoh, banyak contoh di sekitar kamu, nggak percaya? Nanti kalian bisa jadi bahan tulisan. Kawasan tertib lalu lintas. Berarti ada kawasan yang tidak tertib, boleh dong ugal-ugalan pakai sepeda knalpot brong. Dilarang kencing di sini. Berarti boleh dong geser ke sana. Ya kan? Itu kan cacat nalar. Apa? Bincang ini senang bahasa filsafat nih. Mudah-mudahan besok gantikan Rocky Gerung aja biar lebih terarah dia. Guyonannya, ini semuanya konteksnya guyonan, banyak guyonannya. Tapi guyonan jangan guyonan garing lah. Jadi dilarang kencing di sini, ya geser ke sana. Dilarang buang sampah di sini, boleh dong buang sampah di sana. Kawasan tertib lalu ini kawasan tertib lalu lintas, berarti kawasan sana nggak tertib lalu lintas, semrawut. Boleh dong bawa sepeda motor nggak pakai SIM. Knalpot brong, ya kan? Brong atau blong? Di Medan blong. Kan blong itu. Blong. Brong di sini, brong. Kalau ada yang agak knalpot apa? Knalpot racing. Apa tuh racing? Itu loh, mi racing. Itu mi, bro. Bawa mi racing. Terus, nggak apa-apa. Itu benar. Kamu bisa jadi penulis walaupun nggak suka membaca, tapi tulisanmu nggak maju-maju, kering. Kosakatanya ya itu aja, wartawan. Padanan kata ya satu kata bisa jadi banyak. Apa ya contohnya? Di ilmu kedokteran, kalau misalnya kita nulis bisa, berbeda kan bisa di ilmu kedokteran. Orang logonya dia gambar ular, ya kan? Gambar ular itu, bisa. Ular kobra sama king kobra bedanya di mana? Kobra seingatku ya, setauku, kobra menyemburkan. Menyemburkan bisa. King kobra menyuntikkan racun. Beda lagi, kapok lain kan? Itu beda-beda. Tadi beda mangrove sama bakau. Di dalam beberapa pelatihan jurnalistik lingkungan itu sering keliru-keliru. Jelaskan bakau. Salah, wartawan senior lagi. Saya pun juga dulu keliru. Nulis bakau sama mangrove itu sama aja. Padahal dalam ilmu, misalnya pelajaran biologi, itu berbeda.
Mangrove itu ekosistem, tempat vegetasi yang beragam, termasuk satwanya, flora faunanya beragam, ekosistem pantai. Di dalamnya ada kayu api, macam kayu apalah, pokoknya banyak kayu air lah, pokoknya kayu laut. Nah, terus ada yang tapi didominasi oleh bakau memang Bang. Apa fungsi hutan bakau? Sejak ada peristiwa tsunami di Aceh 26 Desember 2024 ke 2024 ya tahun depan ya, mendoakan pemilu kena tsunami. Astagfirullahaladzim, kok bisa ke sana lah ini. 2024 2024 aduh. Bro, aku tadi tidur jam berapa? Setengah 4 ya? Mana Roni? Saksinya lo tadi mata untuk buka gini. 2004, 26 Desember 2004. Aduh, salah ngomong lagi. Peristiwa itu memang bikin duka sedunia lah. Dan menjadi pelajaran kita untuk peduli pada lingkungan. Orang kita kan biasanya ini ya, berpikir setelah kejadian, bereaksi setelah ada kejadian. Jadi setelah tsunami Aceh itu 2004 ya, kita mulai menggerakkan penanaman hutan bakau, penanaman bakau di pantai-pantai. Seolah-olah itu jadi solusi mujarab. Memang iya sih, salah satu solusi. Fungsinya hutan bakau itu kan memecah ombak. Saya anak sos ya, tapi suka lingkungan. Jadi ngerti-ngerti dikit lah kalau lingkungan, karena anak senang di lingkungan. Itu kan pemecah ombak. Jadi sabuk hijau yang sekaligus bisa jadi benteng alami untuk memecah ombak. Kalaupun terjadi tsunami, ombaknya tidak seganas yang kayak di Aceh, di wilayah pilih mana. Coba kalian bayangkan, imajinasikan, kan bisa dibayangkan. Daerah yang terbuka sama daerah yang terpagari oleh bakau, kira-kira ombaknya mana lebih ganas? Yang terbuka atau yang bermangrove? Yang terbuka kan? Nah, itu salah satu menghambat. Di badan dibangunkan tanggul-tanggul tingginya 3 meter, 4 meter kayak di Jepang. Tinggi 10 meter, ya tetap aja lewat juga dia tuh. Seperti yang terjadi 11 Maret 2011. Aku ingat karena waktu itu ngajar goyang-goyang itu apa tuh? Dapat berita tuh langsung api. Itu Maret 2011. Itu kan tinggi tuh. Ya kan tanggulnya gede kurang gede, tinggi. Kalah tembok Cina itu kan, tinggi kurang tinggi. Nah, jadi sejak itu pembaca yang iya boleh jadi penulis tanpa hobi membaca nggak apa-apa. Siapa yang bisa melarang orang mau kayak gitu? Tapi percayalah dia nggak akan sulit berkembang. Ya begitu aja nulisannya, nggak maju-maju. Saya sangat respect pada teman-teman wartawan yang mungkin kapasitas dirinya biasa aja, tapi mau belajar. Gak sok tahu loh, sotoy loh banyak gitu. Tahu sejengkal, sok tahunya selangit. Dia mau belajar, nulis, nanya gini. Akhirnya itu anak sebenarnya biasa-biasa aja kemampuan apa, tapi karena dia suka bertanya dan dia praktek nulis, Bang, saya kadang capek juga sih nurutin dia kan. Kadang diulangi lagi salah. Gak apa-apa, akhirnya ada kemajuan menulis dia. Nah, bagus menulisnya nih. Dulu kerjanya kalau dikirimin, misalnya minta berita gini ya, itu seburuk-buruknya, tapi nggak apa-apa lah, sekali ya. Saya kirimi berita, terus dia kumpul sama teman-temannya yang muda-muda. Aku kalau dikirimi berita sama Bang Abel, bingung. Kenapa? Beritanya jadi, Rek. Redakturku aja nggak berani ngubah, apalagi aku. Terus caranya dia, lead-nya diganti. Paragraf pertama lead itu loh, istilahnya kailnya ya. Lead pertama itu kayak berita itu ada lead-nya, itu kayak kesimpulan itu intinya. Terus sama bagian akhir diganti. Muncul dia duluan kan, ditelepon. Bel, kok beritamu mirip banget sama sebelah? Yang mana bro? Ini. Astaga bro, kok percaya kalau itu karya dia? Ya tapi lu yang ngasih kan? Iya, dia yang minta bro. Udah aku bilang diedit, yang ya nggak apa-apa, Bel baik juga sih ngasih-ngasih, tapi kan di kita kan di Tempo nggak bisa seperti itu. Tegur ya. Dikiranya aku yang kopas, istilah copy paste. Salin tempel kalau bahasa kemenyeknya kan, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Salin tempel, ojo kopas. Nah, salin tempel. Nah, itu kan kosakata nambah kan? Nah, salin tempel. Iya ditegur. Iya, sorry bro, nggak ulangi lagi. Sekali waktu dia minta tak kasih jelek-jelek aja. Nah, pikir-pikir dewe, edit sendiri, rapikan sendiri, tapi penting banyak lengkap. Nggak apa-apa. Lebih bagus itu. Biar dia belajar juga kan?
Kalau dikirimin Bang Apel susah ngeditnya. Lah, levelnya kan udah nggak kayak kita, Bro. Yang mana kalau dibilang, nah teman-teman wartawan tuh masih terpaku misalnya teman-teman tuh kalau wartawan tuh kudu harus ke lapangan. Nah, tadi kan ide kan bisa dari mana-mana aja muncul. Fenomena embun beku bisa jadi tulisan sendiri. Kalian pergi, ini siapa? Reni dan kawan-kawan. Kita healing. Mana? Bromo, Ranupane. Ada salju, TikTok. Wajar Reni kalau nulisnya TikTok. Tapi kalau Reni ini seorang wartawan dari PW, wartawan apa kalau di Tempo apa? Muhammadiyah.id ditulis ada salju. Pertama, tidak akurat. Wartawan lo ya. Wartawan kalau dia warganet alias netizen yang maha benar dan segala hebohannya itu. Ini warganet, si maklumin, tapi dia wartawan Muhammadiyah, membawa nama, ada wartawan nempel tuh melekat ya. Dia harus mikir kan, ini bukan salju, ini namanya frost. Kenapa dia tahu? Pertama, ya mungkin karena dia diskusi, nggak baca juga nggak apa-apa kan, diskusi atau pernah dari baca, dia tahu lebih dulu. Wartawan tuh harusnya lebih tahu. Jangan ikut-ikutan warga. Ada wartawan, Bang, kenapa kau beritakan ini? Rame Bang di medsos. Nah, berarti kau ganti aja profesi, kau aja jadi warganet. Kan semua orang bisa jadi wartawan, tapi tidak semua. Gini loh, ada standar profesi, ada standar profesi biar agar supaya orang bisa disebut profesional. Semua orang tidak bermaksud merendahkan siapapun ya. Ini contoh aja, analogi. Semua orang bisa jadi tukang parkir, sepeda motor, parkir mobil. Sampai bisa jadi tukang mobil, motor, bisa kan? Bisa parkir pesawat. Nah, beda kan? Standarnya ada. Kamu kira enak jadi tukang parkir sepatu, nggak pakai alat pengaman, habis itu, ya budek langsung, nggak ada pakai ininya, pengaman penutup kuping. Semua orang bisa jadi supir, bisa sepeda motor pasti bisa, mobil, bis, pesawat, apalagi kan? Nah, semua orang bisa jadi pilot, apapun ini bisa jadi pilotnya NASA, luar angkasa, standarnya kan kompetensi. Sama kan jadi wartawan kan semuanya, semua orang bisa jadi wartawan, tapi apa kemudian apakah dia layak wartawan disebut profesional atau wartawan yang abal-abal? Kan enggak itu kelas jatuhnya. Kamu mau jadi penulis silakan, tapi apa kemudian tulis penulis kaleng-kaleng, orang EYD-nya aja berantakan, tata bahasanya berantakan, strukturnya aja berantakan, kosakatanya garing, itu aja kalimatnya dibalik-balik. Itu cuma menang di sampul. Gambarnya karakter manga, anime gitu kan. Biar agak lucu. Itu tuh aja, nggak berkembang. Itu yang kemudian juga banyak ada penulis yang penulis garing atau penulis kaleng-kaleng. Kalau istilah aku yang kemudian ya wartawan dalam tempurung, mahasiswa dalam tempurung, manusia dalam tempurung udah biasa kan. Ada juga penulis dalam tempurung. Ya gitu kita dunianya itu aja muter. Seolah-olah dunia sudah paling gede sendiri. Nggak tahu bedakan kaki gajah sama belalainya. Yang gitu. Selanjutnya Bunda ya. Cukup ya Mbak Reni. Ini mungkin pertanyaan terakhir aja Bunda ya. Jangan bilang terakhir. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa di lain kesempatan. Iya. Monggo Bunda. Yang lainnya atau penulis saya itu kalau ada saya pengen kemarin itu gitu, tapi untuk memulai itu kok sulit banget. Padahal kalau saya di sekolah sebenarnya banyak yang harus saya bicarakan itu, tapi banyak angan-angan ketika mau menulis itu memulai itu kok susah. Ada beberapa kali, 5 kali saya dan saya kira di PWB itu ya cepat gitu loh, tapi kok untuk memulai lagi kemudian menjaga keistiqomahan itu. Iya. Jadi penulis pemula yang istiqomah. Ada sekolah itu ya banyak kegiatan dan mau saya tulis, tapi untuk memulainya itu saya itu kalau di desa itu baru selesai. Oh, ya. Nggak apa-apa Bu. Tadi kamu manggil Bunda ya. Nah, saya kira ada Bunda Korla di sini tadi. Tuh, ngamati, kita ngikuti tren, jadi nggak untuk menghidupkan suasana. Itu namanya gimmick namanya. Kalau gimmick itu untuk menghidupkan suasana. Celutukan itu penting juga untuk. Jadi yang Ibu alami itu
nggak ibu aja toh, banyak yang alami. Saya juga sering dulu begitu menulis kok macet idenya. Pertama, kita tuh mungkin karena pengalaman sendiri gini, kita tuh sudah terobsesi, sudah termotivasi menulis tuh harus jadi. Tadi kalau pertanyaan nyambung dari pertanyaannya si Nadia tadi langsung berhenti makan langsung, nah, kan? Makan itu sebaiknya gini Bu. Pertama kumpulkan bahan sebanyak mungkin. Yang paling relevan nanti ditengok mana yang bahan yang paling relevan. Di sekolah itu sebenarnya banyak apa ya bahan yang bisa ditulis, terutama untuk guru-guru. Saya pernah ngisi pelatihan untuk guru-guru juga nggak apa-apa. Dulu terakhir ngisi acara teman-teman Muhammadiyah yang urusannya tentang itu loh penyakit apa lah saya lupa Nggak itu. bisa itu. Ya bisa, ya bisa tuh panjang tuh. Terus ditanyain kok nggak muncul-muncul Mas. Kemudian saya tuliskan pas hari apa tuh tulisannya ya bisa tentang apa ya? TBC. TBC tuberkulosis ya. Nah itu pas hari tuberkulosisnya baru saya tulis yang panjang itu kan lengkap. Sampai dia bilang, loh tulisannya ternyata panjang lengkap ya. Ya itu kalau yang pemula itu mungkin karena pertama yakinkan pada diri kita memang kita punya niat. Ya kan awalnya niat juga kan. Kalau kita nggak punya niat ngapain kita nulis? Ada motivasi, sugesti pada diri bahwa kita bisa, bukan kita bisa.com ya, sudah tutup. Mau tutup. Terus itu sih diri kita dulu kita beneran kita mau nulis nggak? Saya waktu mau nulis, saya alhamdulillah dari senang nulis, saya dulu dibilang saya tuh pendiam anaknya kan, tapi mau jadi wartawan jadi rame. Ya, aneh juga wartawan wawancara. Ada wartawan senior, ini nyata. Gak ada ngomong, gak ada pertanyaan. Jadi kalau ada wawancara gini, dia tuh nguping, nyatetin aja. Itu wartawan dari media terkenal loh. Sangat terkenal medianya. Saya batin, kok bisa ada wartawan media terkenal kayak gini? Gak ada ngomong, ada wawancara. Kapan nih wartawan? Ini wartawan gaib apa katanya ini? Itu terjadi. Dan ternyata memang nggak bisa nggak kalau ngomong pinter, tapi suruh nulis berantakan. Ada yang begitu. Jadi banyak teman-teman wartawan yang saya kenal, beberapa teman wartawan yang saya kenal bagus tulisannya. Pertama dia punya kemauan belajar, dan ternyata saya cek ke ngobrol dan saya tahu waktu belum jadi wartawan dia sudah terbiasa menulis. Nah, ketika nyemplung jadi wartawan dia jadi mudah menulis. Jadi maksud saya ini tidak harus jadi wartawan, ibu harus bisa menulis, enggak. Teknik yang dipakai wartawan itu bisa dipraktekkan. Makanya kata Profesor Habibie atau siapa ya? Berpikirlah seperti seorang teknokrat, menulisnya seperti Buya Hamka. Berpikirlah sebagai seorang teknokrat dan menulisnya sebagai seorang wartawan. Di film Buya Hamka yang episode pertama. Asli 7 jam itu, masih ada nanti yang kedua dan ketiganya. Berpikirlah seperti teknokrat dan menulisnya seperti wartawan. Karena Buya Hamka sendiri wartawan. Alhamdulillah saya alumni majalah Panji Masyarakat. Walaupun Buya Hamka sudah lama wafat kan, saya masih ideologinya Buya Hamka masih ada lah melengket. Saya kan alumni majalah Panji Masyarakat, teman-teman yang muda nih, majalah apa itu? Tanya bapak ibumu yang mungkin pelanggan majalah Panji, pasti tahu. Jadi itu Bu, pertama banyak niat kita dulu, memang niatnya mau nulis apa enggak, mau jadi penulis apa enggak. Kedua kok banyakin bahan. Dan gak usah berpikir harus ibu ini modelnya kalau disuruh baru ngerjain. Nah, ini modelnya kayak orang kita diawasi baru kerja ya. Rajin, ya kan? Ya, saya juga begitu. Kalau kita punya semua orang pasti punya cerita yang aneh-aneh. Saya punya cerita yang aneh lebih banyak lagi. Jadi, pertama itu gak usah terobsesi, harus jadi. Ditulis saja, seperti saya kasihkan ke Nadia. Saya tulis saja tuh banyak kalau saya tuh siapa yang kayak waktu saya tunjuk mau saya hibahkan tuh. Nih, mau masuk ke museum Muhammad di sini enggak? Tempelin tapi berlembar-lembar. Tulisannya banyak banget coretan-coretan, catatan yang saya dulu masih belajar stenografi. Dulu mata kuliah masih dikenal publisistik malah. Bu, zamannya jauh banget ya. Publisistik lagi. Masih belajar stenografi. Jadi stenografi itu kayak tulisan kode-kode itu kayak Sandi Morse apa-apa itu. Kalau saya kemudian ya kalau kita kan sebenarnya YG yang kan dan gini aja pokoknya tanda tulisan itu banyak banget coretan saya simpan sekali waktu saya sadar buka tulisan itu kenapa saya ingat saya tuh dulu kok nulisnya barbar sekali ya gak ada polanya pokoknya nulis aja dulu tapi kemudian tulisan kedua ini editannya
Saya masih bisa tunjukkan, masih ada di meja saya sekarang itu tulisan yang naskah terbaru ya. Saya tulis up awal bulan ini kemarin untuk majalah Tempo, tulisannya tebalnya 18 halaman untuk rubrik selingan. Ini apa ini? Coba baca ini. Bro yang tadi. Nah, itu rubrik selingannya. Nah, kalau ada rubrik suplemen yang selipan itu kan akan panjang-panjang tuh. Nggak kayak berita biasa, jadi kayak ringan-ringan tulisannya kan. Kisah tentang Ong terus ini tentang batu nisan Belanda ya. Ternyata banyak sekali kekayaan di Nusantara ini batu nisan Belanda. Membaca pesan di batu nisan Belanda penulisnya. Jadi tulisannya panjang. Jadi ditulis aja Bu, apa yang ada Ibu kumpulkan. Ibu dapat ide, jangan dibuang Bu. Ya kalau sekarang model banyak mengandalkan HP, gawai atau gadget kalau bahasa Inggrisnya kan, ya tulis aja di HP itu. Saya biasanya kan gitu juga. Kalau nggak ada kertas ya tulis di WA. Kan saya bikin folder sendiri. Tahu nggak? Saya bikin folder, saya bikin grup ya. Grup itu kemudian saya tutup sendiri, saya hapus sendiri, orang saya keluarin sendiri. Bro, permisi, saya hapusin. Kemudian saya kuasai, saya jajak. Kemudian saya bikin judulnya arsip berita, bahan berita. Saya buat gitu. Gak apa-apa saya keluarin, orangnya tahu saya kerja. Bro, titip namamu sebentar mau bikin arsip. Udah tahu dia kebiasaan saya, tapi kawan saya nggak, kawan sendiri kan nggak baper kan dia. Pokoknya no baper, no cry lah pokoknya. Terus saya bikin itu arsip. Saya ketik ini. Ada orang di Dumai cerita kronologi kenapa dia mau ditahan polisi. Dia lapor ke saya nggak tahu. Saya tulis semua capturean tadi itu chat sama dia sebelum dihapus. Saya capture kemudian saya ekspor sebagai barang bukti. Jaga-jaga HP-nya error atau dicolong orang. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak mengandalkan teknologi. Nggak tahu banyak di dunia maya, cybercrime kejahatan dunia maya itu lebih brutal. Kita aja nggak ngerasa. Buktinya 2 minggu lalu, pengusaha Malang kehilangan 2,5 M. Gara-gara mencet ini aplikasi nggak jelas itu. Kemarin Paimbola, saya jawab begini. Saya jawab ini, semua penipu-penipu saya jawab ini. Kasihan bapak ibumu kalau masih hidup. Mereka membesarkanmu dengan penuh cinta kasih, kejujuran gitu-gitu. Sudah besar jadi penipu. Sering banget usil kan? Nggak tahu. Biasanya kan saya dulu marah-marah, modelnya marah-marah. Saya kasih pesan-pesan begitu, mana tahu hatinya tersentuh. Ada yang jawab, jika aku dari BNI, kami bukan penipu. Kalau begitu, ayo. Saya jawab, dia jawab. Kalau dia jawab, berarti dia baca. Kadang-kadang kan dia tersentuh. Ini orang mau dimaling kalau dikasih kata-kata seperti itu. Inti kalimatnya seperti itu. Tapi kemarin saya kasih gini, ya itu. Selalu kalimat standar aja. Kasihan orang tuamu jika masih hidup. Membesarkan dirimu dengan penuh cinta kasih. Diajari kerja keras. Tekun, kerja keras, diajari kejujuran. Sudah besar kamu jadi penipu. Ada kata E-nya. Sampai saya capture tuh, saya simpen itu. Saya kemarin saya juga tahu kamu baca sesuai Roni, coba sesuai aku masih ada nggak tuh belum terhapus tuh. Itu terkutip. Kemudian tuh sama beberapa teman dipakai. Itu kan juga niat saya kan saya dakwai dia, tapi kan nggak menggurui. Sebaik-baiknya dakwah tidak menggurui kan. Makanya tadi dia nanya, gimana ya Bang kalau mau ngasih pelatihan audiensnya tuh langsung klik, langsung nendang gitu. Nah kamu gayamu kayak gini orang yang nggak mau. Sesuaikan dengan audiens. Ya tadi tuh, saya ditulis Cina, anak SMP nanya, anak SMP sama anak SMA. Bro, kamu nggak ngomong dari awal kalau yang pesertanya itu anak SMP SMA. Ya syukur alhamdulillah pernah ngalami kayak gini. Anak SMP pernah di SMP Al-Ma'arif Singosari. Kan dibilang, kalau itu pesertanya saya kira tempatnya aja SMP Al-Ma'arif, pesertanya anak SMA atau orang umum, orang warga sekitar. Ternyata benar anak SMP. Saya tak sesuai karena menjelaskannya dengan semudah mungkin. Yang namanya SMP, masih dunia remaja bermain-main kan? Ikuti. Contohnya pun contoh-contoh dunia mereka. Mulai dari Popeye, Donald Bebek, kartun-kartun gitu loh. Zaman itu kan saya ikuti. Saya ikuti gaya-gaya jadikan contoh untuk berita, untuk tulisan gitu-gitu. Jadi itu Bu, jadi nggak usah terobsesi. Ya pertama ya kita mantapkan dulu niat kita. Kita memang mau jadi penulis. Ya, terus mau jadi penulis, bahan dilengkapi. Banyakin baca, penting. Tadi pertanyaannya Reni, saya pernah baca. Memang iya benar itu. Penulis yang baik, rata-rata dia juga pembaca yang tekun. Pembaca yang baik.
Ya, tadi kalaupun nggak mau baca, jadi penulis tapi nggak mau baca ya nggak apa-apa ya gitu-gitu aja nanti hidupmu. Ya, jadi penulisnya nggak berkembang, nggak dilirik, kosakatanya garing, itu aja dipakai. Standar banget. Padahal kamus besar tuh segini tebel. Yang buat puluhan pakar kan dari segala macam bidang. Nggak dibaca, kasihan nggak itu? Nah, tak kasih tips. Dulu kan saya masih zaman mesin ketik itu punya kebiasaan nggak punya uang untuk beli kamus. Ada sih kamus tapi kan berat lah segitu tebelnya. Ini saya punya buku kecil sampai sekarang saya sampai simpen. Warnanya warna eh, polka apa tuh kotak-kotak itu kecil segini kayak notes gitu loh. Waktu itu matanya masih sehat ya, masih bisa baca tulisannya di apa tuh resep obat. Jadi kecil-kecil masih bisa baca ini. Sekarang kan kaca pembesar gini. Apa obatnya nih? Jadi itu saya tulis. Saya baca misalnya baca koran Kompas, majalah Tempo. Dulu zaman itu saya bacanya itu toh. Di padi saya ada majalah Tempo banyak tumpukannya. Terobsesi. Jadi wartawan Tempo gara-gara baca itu salah satunya. Jadi ada kata-kata yang aneh, ada di koran Waspada. Koran Waspada itu koran terbesar tempat saya sekolah juga akhirnya kan. Ada kata yang menurut saya baru, itu saya catat. Saya tulis-tulisin di kertas itu sama artinya. Jadi kayak kamus kecil itu loh, campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu. Saya tulisin. Itu sampai saya simpan. Kayak masih ada di kotak. Masih saya punya kotak kayak kotak apa kotak apa kotak bukan kotak wasiat, jadi kotak Jimat apa kotak apa ada kotak khusus, kotak pribadi. Di situ ada tulis kamu apa kamus kecil saya, segini kecil tipis, paling berapa lama? Itu untuk saya nulis-nulis. Tapi ketika saya baca tulisan itu udah nggak bisa lagi kan kecil tulisannya. Orang tua mata saya masih sehat waktu itu. Jadi nulisnya kecil-kecil, ngemati kertas, maklum lah kan. Kalau sekarang anak kos kan pingin makan 1.000, teh manisnya 2 gelas kan, dengan modal 1.000 pinginnya. Dulu masih merasakan saya masuk Malang, 1.000 dua 1.000 dengan 1.500 udah dapat ayam sama teh manis. Tahun 2001 ya, tapi jangan sekarang. Nah, sekarang es boba itu udah berapa Reni? Es boba Deni, apa Nadia makan es boba itu udah berapa sekarang? 1.500 di Gang Sumbersari. Semur ayam, teh manis, tempe sepotong atau tahu bacem. 1.500. Ya, itu kalau aku masih ingat ya. Masih murah lah pokoknya Malang. Sekarang enggak. Nah, itu ditulis, Bu. Jadi, nah cerita tadi kan bisa menulis. Cerita bagaimana kisah. Ada gaya kayak dipakai misalnya kayak ibu modelnya kayaknya yang ini model siapa sih Seno Gumira Dharma. Itu kan wartawan. Dia nulisnya pakai istilahnya dulu ada namanya istilah sastra koran. Nah, ini untuk si Nadia, untuk siapa ini. Jadi gaya menulis sastra, tapi dengan gaya karena dia wartawan, gaya koran, nggak mendaki-daki, nggak mendayu-dayu, tapi enak dibaca. Itu yang dilakukan oleh Mas Farid Gaban dengan karya non fiksi. Dia kan wartawan, tapi cara dia menulis seperti baca non fiksi, tapi itu faktual, nyata. Ya punya gaya, punya style ya, punya keahlian masing-masing. Itu menarik, makanya dia baca. Tadi nanti cari bukunya Farid Gaban itu 2. Mas Farid itu dari penulisan kreatif. Ada 2 buku tuh, pokoknya Zamrud Khatulistiwa. Ada PDF-nya gratis, dia nggak kasih, pokoknya dibebaskan aja mau ambil ambil. Saya jilid tuh kalau itu. Teman, karena kalau kita kebiasaan menyimpan PDF ya, iya kalau hilang, mendingan disimpan di print. Banyak sekarang percetakan murah-murah. Itu sih Bu tipsnya kalau ditanya yang lebih dalam. Ya, Ibu tulis aja, tulis, tulis, tulis. Saya sering tanya tuh, Bang, tips yang menulis apa? Kau pernah menulis? Belum. Ya, kalau saya nanya, ya udah tulis aja dulu, saya bilangin. Ada tuh, itu nyata tuh. Bang, izin. Alah, aduh, pakai saya tuh paling sebel ya, paling aneh apa? Izin bertanya. Misalnya, ada misalnya, itu kok aneh banget ya, kok izin, izin. Aneh bagi saya tuh. Kayak rasanya kayak di apa ya kantor apa gitu pakai izinin bertanya. Jadi nanya tipsnya apa? Gak usah pakai izin langsung aja. Ini bang tipsnya menulis. Lah kau pernah menulis belum? Belum. Ya udah nulis dulu deh baru nanya dia bilangnya. Langsung tak gitu tak tembakin. Lah gimana saya mau ngasih gambaran ya tapi kemudian saya jelaskan juga sih begini bro. Tapi ya percuma kalau aku ceritain sampai apa berbusa-busa kalau nggak nulis. Saya bilang gitu. Sering ada banyak pelatihan, cara menulis bla 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 bla, tapi nggak ada prakteknya. Pelatihan ini nggak ada prakteknya, termasuk mahasiswa. Saya udah tepat waktu, molor-molor mereka, ikut pelatihan, sering banget.
Dan itu saya nggak kapok-kapok. Heran juga saya itu. Senang aja gaul sama anak muda, biar awet muda kan, biar kayak ikan bandeng. Nah, muda terus kelihatannya.